Yesus itu sudah diangkat gitu. Nah, yang mayat itu adalah orang lain ya seperti yang Al-Qur'an bilang gitu. Jadi apa Iya, Bu. namanya? Iya memang, Bun. Memang. Karena saya cari-cari Orangnya kecil. nggak tahu apakah Bang Nandar menemukan bahwa memang dinyatakan ada orang yang melihat hari ketiga itu Yesus bangkit gitu. Justru yang saya Nggak baca ada. setelah Yesus bangkit itu dia malah menampakkan diri ke muridnya, nah seperti itu gitu. Oke, betul, Bun, betul. Jadi ketika Yesus, jadi gini, saya izin membesarkan kamera saya dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Iya. Sabar. Sabar dulu. Saya bukan pamer kegantengan karena saya jelek dan monyong. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, benar ini ibu ini bagus banget kritis. Nah, pertama kita harus lihat. Jadi jangan samakan kubur, ya jangan samakan kubur Yesus dengan kubur yang ada di Indonesia. Beda jauh. Jadi kubur Yesus itu gua yang gelap. Nah, kita lihat nih ya, kubur Yesus. Jadi paradigma orang Kristen, orang Islam, kuburan Yesus itu ya, Yudas maksudnya itu adalah kuburan di Indonesia yang ada patoknya dua, bukan ya? Kubur Yesus itu gua yang gelap. Nah, ini teman-teman. Kalau kita cari kubur Yesus itu bukan kuburan seperti di Indonesia. Ini kubur Yesus nih. Kubur Yesus itu gua. Jadi makanya kan mereka bilang ada setan di gua-gua yang gelap ya ini. Karena tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu ketika menguburkan seseorang atau menguburkan manusia itu bukan dikubur seperti di Indonesia, jadi di gua yang gelap. Ini nih, makam Yesus itu gua yang gelap. Nah, di dalam Yohanes 20 nomor 11, ketika istrinya Yesus yaitu Maria Magdalena menengok kubur Yesus, itu nggak ada Yesus di sini, nggak ada, sudah nggak ada di situ. Kenapa? Karena tentara Romawi sadar yang disalib itu bukanlah Yesus, Yudas. Makanya mayat Yudas digelatakan tuh, dilempar tuh di Suara Bukit Anda Golgota. kecil. Anda suara lu kecil. Masa sih? Masa suara gua kecil? Ya. Oh iya, gua nggak pakai soundcard. Nah, gua pakai soundcard. Kan soundcardnya Coba ya pakai soundcard ya. teman-teman 1,2K memandang. Coba di absen ya, absen go populer teman-teman biar tidak rungkat, biar aman, biar kita diskusinya tidak heboh ya seperti penyaliban. Sekarang udah gede belum? Aman. Nah, Oke, mohon maaf kalau suara ya. aku normal nggak? Normal. Gedein Oke. Uni kurang gede. Kecil Wah, juga. berarti aku emang bermasalah nih. Apanya? Aduh. Soundcardnya. Pakai Aku nggak pakai soundcard, tapi nggak. Aku ganti headset deh, udah deh nggak apa-apa. Coba nggak usah pakai headset, Uni. coba nih. Coba nggak usah pakai headset, dengar Mama nggak? juga nggak pakai headset, ini nggak pakai soundcard. Mana suara aku? Ya lebih gede tanpa ini, Biar nggak menggema Uni. lebih gede tanpa headset ini. Coba punya Kak Irma gede nggak? Kak Irma. Irma kedengeran nggak? Iya, dengar. Dengar. Jadi kita Kalau bisa Kak Irma melihatnya. suaranya mendayu-dayu ya Kak Irma, Masya Siap. Allah, keren. Cantik Kita kali bisa. Kak Irma ini ya teman-teman. Coba Sebentar, Mak. follow ya semuanya biar Kak Irmanya ikut berdakwah Amin. Diam dulu. bersama Iya. dengan Nona Tananda. Yohanes 20 nomor 11, ketika Maria Magdalena sebagai istri daripada Yesus, orang yang paling peduli kepada suami itu pertama kali adalah setelah ibu adalah istri kan. Jadi istrinya Yesus yaitu Maria Magdalena mau menjenguk kubur Yesus. Yesus sudah nggak ada di situ. Memang yang dikubur itu bukan Yesus, Yudas Iskariot. Karena orang-orang Romawi itu tahu kalau itu Yudas Iskariot, gak jadi dikubur tuh. Langsung lah dibuang mayatnya Yudas. Makanya kematian Yudas Matius 27 nomor 5 berbeda dengan KPR 1:18. Jadi ada Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu tahu kalau yang jadikan moderator nih yang emak ini. siap. Jangan dipotong dulu Yonatan Nandarnya. Udah nggak apa-apa, udah selesai kok. Silakan Uni Rifa lanjut nih.
Uni Ripa lebih hebat, lebih pintar dari aku. Udah, lu selesaikan dulu Udah itu, selesai. biar Irma lagi Udah catat selesai. soalnya. Udah. Yang tadi itu Bang Nandar Lukas 23:43. Nah gitu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, katanya. Nah kan berarti hari itu juga udah diangkat dia Yesus. Malah dia ngajak orang lagi kan gitu. Nah ini juga pinter nih Uni ya. Ini ibu ini pinter juga nih teman-teman. Ya, Uni Ripa dan aku kerap kali menyampaikan, mungkin yang lain juga ya, Yesus berbohong. Yesus mengatakan pada hari itu kamu bersamaku dengan Firdaus. Ternyata dalam dogma Kristen kan Yesus nggak langsung ke Firdaus kan. Dia ke ini dulu Uni. Dia ke alam maut dulu selama 3 hari. Jadi bertentangan kalau diyakini kalau Yesus itu mati disalib dan dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena di ayat itu yang ibu baca tadi, pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Memang makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan terjadinya pertentangan di dalam Alkitab itu. Ya, makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Loh, kenapa Ma ini? Naik lagi, Ma. Wah, Mak jangan tersinggung. Mungkin Mak nggak dengar tadi Nanda lagi ngomong terus Maknya ngomong. Aku ingetin keras-keras, Mak jangan potong dulu. Iya. Biar Irma tuh catet. Mak jangan Nggak marah, apa-apa Mak. itu. Aku nggak Enggak terpental itu, bukan ini terpental bukan. Ya, aku Jadi nggak gara-gara ini. Maksud ayat aku, inilah, Iya, Ibu nggak apa-apa ini- udah. oh ternyata memang apa Ya. yang diomongkan di dalam Al-Quran itu, apa yang ditulis dalam Al-Quran itu betul gitu. Ini baru kemarin Iya, emang saya betul. baca karena penasaran Siap. gitu. Ya berarti ibu ini analisanya tajam dan bagus nih. Ini cocok nih mendampingi Uni Ripa nih nanti jadi apologet juga nih. Ya, alhamdulillah. Iya. iya. Silakan lanjut nih. Oke, Aku jadi udah gini. dulu ya. Maksudnya lanjut sama Uni. Kenapa aku pengen Irma mendengarkan apa analisa Ibu sama Nandar? Karena aku pengen Irma tuh biar catet dan dia dapat poin kita. Nah, jadi kita kan diskusi. Selama ini kan kita memaparkan. Sementara tidak semua orang mampu menangkap poin dan menganalisa seperti Kak Lini tadi. Ya, tidak banyak orang yang mampu logikanya berjalan, oh iya ya, kalau begini maka jadi begitu tuh. Nah, tadi Kak Lini tuh tajam banget. Nah, dalam Bible itu kan tertulis bahwasannya Yesus itu banyak berkata-kata. Tapi kenapa perkataan Yesus itu secara realitas tidak terjadi? Contoh, ketika Yesus berkata begini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tiba-tiba orang Kristen sepakat bahwa hari itu Yesus justru mati ke alam maut. Benar nggak Kak Lini? Iya. Nah, apakah kemudian orang Kristen masih mengatakan Yesus ini adalah Tuhan yang jujur? Nah, oke. Supaya kita tidak dikatakan memfitnah karena kita sedang menganalisa, nanti tafsirannya silakan orang Kristen menjelaskan. Kita tidak menginterpretasikan ya. Kita cuma mempertanyakan ini. Baik, kita tunjuk. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Oke. Ini biar Irma tahu dan Kak Lini juga paham. Coba Irma sama Kak Lini nanti cek di ayat Lukas pasal 23 nomor 43. Itu ayat yang kita bahas ya. Iya. Kata Yesus kepadanya, ayat berapa, aku Uni? berkata kepadamu, sesungguhnya 23:43 Lukas pasal 23 nomor 43. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kalau ayat ini tidak terbukti, sama seperti orang aku akan mensejahterakan Indonesia, tahu-tahu dia tidak melakukannya, maka itu disebut dengan apa? Pembohong. Anehnya, teman-teman kita Kristen percaya hari itu Yesus tidak pernah ke surga, karena hari itu Yesus masuk ke dalam alam maut, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian baru naik ke surga. Maka secara tidak langsung orang Kristen menyepakati bahwa Yesus itu omon-omon. Ini ngeri banget loh. Nah, sekarang ada tambahannya. Untuk menguatkan perkataan saya lagi, coba Irma catat lagi. Irma gini, Irma catat ayat
bikin Ya. di situ note kebohongan Yesus misalnya, tanda tanya. Oh, iya, Kita iya, masih betul. analisa apakah ini kebohongan Yesus atau kebohongan penulis kitab mengatasnamakan Yesus. Karena kita nggak boleh tuduh Yesus berbohong ya. Betul. Tapi kita akan analisa ini, mana yang potensinya lebih besar. Kalau Uni lebih sepakat bahwa penulis kitab itu berbohong atas nama Yesus, karena hadis doif pun ada. Orang bisa berbohong atas nama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nandar coba stikernya agak diangkat atau diturunkan. Nah, ini ayat yang aku kasih sama Kak Lini sama Irma. Kak Lini tolong dicatat juga kalau ini perlu, biar kakak analisa sendiri. Iya. 1 Lukas 23:4 yang kakak sudah baca tadi, ini Irma sudah tulis ya. Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ternyata Yesus hari itu mati ke alam maut. Nah, yang kedua, Lukas pasal 24 nomor 46. Sudah dicatat Kak Lini dan Irma? Lukas Iya. berapa? 24 ya? Ayat 46. Udah. Ini lagi-lagi Yesus berkata begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Konteks ayat ini, Yesus sedang menceritakan bahwa ada nubuatan tentang dia di dalam kitab perjanjian lama, baik Taurat maupun Mazmur. Oke, silakan kalian baca konteksnya, itu konteksnya ada. Ternyata setelah kita telusuri, tidak pernah ada kutipan ayat seperti itu, baik dalam 4 kitab yang diklaim sebagai kitab Musa maupun di dalam kitab Mazmur, Tanakh, Taurat, Ketuvim, dan Nevi'im. Taurat 5 kitab Musa, Ketuvim catatan-catatan sejarah, Nevi'im kitab para nabi. Tidak ada ayat itu dimanapun juga. Silakan kalian cari. Saya tunggu waktu 1500 tahun untuk cari itu. Artinya lagi-lagi dikatakan bahwa seolah-olah Yesus berdusta lagi. Dalam dunia akademik kalau kita kuliah, ada orang yang mengutip, ada terkutip dalam buku biologi itu, ternyata gak ada, itu penipuan namanya. Oke? Nah, ini yang kedua. Maka kebohongan yang ketiga apa? Coba kita lihat. Kita kasih data nih. Apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pernah dengar ayat itu nggak, kakak Lini sama Irma? Nah, Iya, pernah. Itu Yohanes 14 ayat 6. Silakan dicatat lagi. Bikin tema gini, kebohongan Yesus tanda tanya. Kita masih analisa. Nanti jadikan ayat ini sebagai bukti. Yohanes pasal 14 nomor 6 ini. Ya, kita bacakan sama-sama. Kakak Lini sama Irma tolong dibaca konteks ayat. Kita hargai mereka ya. Kita tidak boleh comot ayat terus kita suka-suka kita tafsir. Nggak boleh, kita tidak hargai mereka. Tetap kita harus menggunakan konteks ayat mereka. Dan saya sudah kuasai konteks ini. Ini Yohanes berapa? Ini Yesus berkata. Yohanes pasal 14 nomor 6. Teman-teman yang butuh juga ini tolong dicatat juga ya. Karena ini kajian. Kajian membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis itu benar. Nanti saya tunjukkan bagaimana Al-Quran memandang ini semua. Yohanes pasal 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Irma dan Kak Lini paham tidak ketika Yesus berkata, tidak ada yang bisa masuk surga tanpa aku. Paham maksudnya itu? paham. Iya, paham. Anda tahu tidak? Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Ya. Tahu ayat itu? Henok dan Elia sudah ke surga. Oke, Belum kita tahu, kasih belum ayatnya tahu. ya. Heeh. Nah, saya kasih ayatnya ya. Kalau kita sudah terbiasa melihat ayat kontradiksi dalam Bible, sekarang bukan kontradiksi, tapi perkataan yang seolah-olah menunjukkan Yesus berbohong. Dan ini tidak mungkin Yesus berbohong ya. Karena kalau Yesus berbohong ya berarti dia bukan orang benar, apalagi Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam kitab mereka, Henok dan Elia itu ke surga. Pertama. Oke, kita lihat Kejadian pasal ke-5 24. Coba dicatat. Ayat berapa Uni? Kejadian pasal ke-5 24. Buat di tanda kurungnya Henok naik ke surga. Nomor 5 pasal 24. Ya, nanti Ibu Lini dan Irma dicek sendiri ayatnya. Apakah Ya. yang saya sampaikan atau betul atau tidak. Ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 11. Itu Elia naik ke surga. Kitab 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 11.
Ibu Lini dan Irma, ini silabus yang saya berikan, cross check sendiri apakah yang saya katakan berbohong atau tidak. Kita akan bedah di sini. Yesus nggak bilang begini, tidak ada manusia yang bisa ke surga tanpa melalui dia. Dan di ayat itu tidak ditulis begini, ya untuk zaman ini, untuk umatku, tidak ada. Tapi seluruh manusia, tidak ada kayak penekanan bahwa ya maksud saya kan orang yang lahir sejaman dengan saya. Seluruh manusia. Jadi kalau seluruh manusia berarti dari Adam sampai nanti manusia mati. Karena tidak ada penekanan kan? Tidak ada yang dapat ketemu Bapa kecuali melalui aku. Tapi Yesus entah lupa, entah dia tidak tahu, Henok ke surga itu tanpa melalui Yesus, artinya tidak dibaptis oleh atas nama Yesus, bahkan tidak kenalan sama Yesus. Bahkan Henok tidak tahu siapa Yesus. Begitu juga Elia diangkat Bapa ke surga tanpa ada campur tangan Yesus. Maka 3 ayat ini seolah-olah menggambarkan Yesus itu seorang pembohong. Seolah-olah. Nah, mari kita bahas. Apa kata hadis membela kemuliaan Nabi Isa? Bukan Nabi Isa yang berbohong, teman-teman. Tapi yang berbohong siapa? Ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang mengada-adakan apa-apa yang tidak ada sama sekali. Saya kasih hak dalilnya. Ya. Nih. Catat hadis ini untuk melegitimasi bahwa apa yang terjadi di dalam kitab mereka itu sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Dalam kitab Sahih Bukhari, catat nomornya 2488. Ini sahih ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah begini, wahai sekalian kaum muslimin, wahai Ibu Lini, wahai Irma, wahai Nandar, wahai Rifa, ya, ini Abdullah, ini boleh dikatakan asar ini ya, asar ini. Tapi tetap ini mereka bersanad kepada Rasulullah karena Abdullah bin Abbas ini sahabat dan saudara kerabat Rasulullah. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan dan mereka merubahnya dengan tangan mereka. Lalu mereka berkata, ini dari Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya Allah menjelaskan kepada kita, ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa mereka ahli kitab itu mengada-adakan atas nama Nabi Isa, atas nama Daud, atas nama Ibrahim, atas nama Musa, tetapi bukan sebenar-benarnya firman Tuhan. Sama seperti hadis maudhu yang hadir mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Yang berdusta orang memakai nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pembuktian Irma dan Kak Lini bahwa kita berpijak dari apa yang benar mutlak karena kita berpijak kepada kalamullah. Nah, apa yang disampaikan Al-Quran di tahun 2025, walaupun sudah ada Syekh Ahmed Dedat dan Dr. Zakir Naik, kita semakin menunjukkan betapa Al-Quran benar, betapa baginda Rasulullah itu orang benar. Maka ketika orang itu benar, tidak pernah berbohong, coba tunjukkan bukti Nabi Muhammad pernah berdusta, satu saja data. Maka kalau orangnya sudah tidak pernah berbohong, kitabnya terbukti benar, maka pastilah isi di dalamnya itu benar. Tentang kiamat itu benar, tentang Allah itu benar. Tapi ada kitabnya yang dikatakan suci, kontradiksi, terdistorsi, saling bertentangan, terindikasi dusta. Bagaimana mungkin dikatakan benar? Bagaimana cara memilah mana benar, mana tidak benar? Maka inilah kenapa orang Kristen Irma dan Kak Lini sampai detik ini masih bertentangan terkait hal yang paling penting di agama mereka tentang apakah Yesus itu Bapa atau anak, apakah penyalipan karya Tuhan atau iblis, apakah dibaptis itu begitu begini, apakah kitab ini suci firman Tuhan atau sejarah. Mereka sampai detik ini tidak akan pernah sepakat karena mereka dapat informasi dari orang-orang yang tidak jelas. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kenapa kita apologet ini dakwahnya itu
berjalan di tepi jurang. Kenapa? Karena kita bukan hanya mendakwahkan kebenaran Islam, tapi kita juga membongkar ketidakbenaran agama yang diizinkan di Indonesia ini. Itu kenapa saya dan Nandar ini sangat-sangat ditakuti sama pendeta. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membantah kami. Justru saya ingin berikan slot kosong 3 slot atau 2 slot untuk seluruh pendeta di muka bumi ini, untuk seluruh orang Kristen yang punya Roh Kudus di muka bumi ini membantah saya dan Nandar. Kami pertaruhkan gelar Bunda Gembala dan Bapak Gembala kami. Seandainya ada yang mampu membantah saya dan Nandar, kami tidak lagi jadi Bunda Gembala. Kami jadi Ustadz dan Ustazah. Sekian, terima gaji. Takbir semuanya, takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahi kalimatillah. Silakan teman-teman Oten naik. Bila perlu sharekan kepada para pendeta-pendeta kalian bahwa di sini ada singa-singa Allah yang menantang kalian. Silakan naik teman-teman Oten. Dan untuk teman-teman muslim dulu, tolong hujan. jangan dulu naik ya. Teman-teman muslim jangan dulu naik. Kita untuk slotnya untuk teman Oten dulu 2. Ya. Itu Oten Uni. Saya mungkin memberikan statement dalam kesempatan ini sebagai sabar Pak ya. Kristen. Wajah Bapak tidak kelihatan, Pak. Cuma kayak ini. Wajah Bapaknya mana? Ya. Terkait dengan apakah Isa Al-Masih itu disalib atau tidak, kita harus mengkaji dari latar belakang kenapa kemudian Isa itu harus disalibkan. Karena kalau tanpa itu hanya dengan berpikir bahwa Isa sebagai Tuhan itu kenapa kok disalib, tidak mencari penyebabnya, alasan Allah kemudian mengutus Sang Firman untuk menjadi manusia yang kemudian supaya bisa menerima penyaliban itu kita akan ada di dalam kebingungan. Saya mengajak kita semua yang hadir dalam komal ini untuk membuka Kejadian 2 ayat 17 dalam Bible kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Kejadian 2 ayat 17. Kan jelaskan, Pak. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk ya saya bacakan dulu ya supaya lebih bagus. Tetapi buah dari, saya mulai dari ayat 16. Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ingat perkataan Allah di situ, pasti mati. Ini konsekuensi yang harus diterima manusia ketika melanggar perintah Allah, tidak taat. Dia sudah berjanji bahwa pasti. Pertanyaan kita bagi kita semua adalah ketika Allah sudah mengucapkan, apakah sesuatu yang dikatakan itu tidak akan dilaksana? Ya kan? Tapi pertanyaan kemudian, kok Nabi Adam waktu itu tidak mati? Apakah betul tidak mati? Secara kehidupan kita sekarang, kalau kita melihat keadaan kita, sesungguhnya kita mati, betul. Dan kematian yang pertama itu yang kita alami, ya, kematian yang pertama yang kita alami akibat daripada melanggar perintah itu, yaitu jauh dari hadirat Allah, yang ditandai dengan diusir dari taman itu. Itu kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 23. Sumbernya kita lihat dari Kejadian 3 ayat 23, kematian pertama manusia adalah jauh dari hadirat Allah. Yang dimana Nabi Adam dan Hawa waktu itu masih bisa bertatapan langsung dan berdiskusi dengan Allah, tetapi kemudian diusir dan tidak, sampai sekarang kita manusia tidak bisa lagi, bahkan suara Allah pun kita tidak bisa mendengar. Ya, itu adalah kematian pertama yang dialami manusia. Kematian yang kedua, untuk menggenapi karena ternyata Nabi Adam tidak mendengar perintah Allah. Kematian kedua adalah kematian badani, yaitu kita semua manusia meninggal, kecuali Henok dan Elia tadi. Tapi itu pengecualian karena otoritas Allah. Ya kan? Jadi semua orang harus mati dulu, meninggal dulu secara tubuh yang kelihatan kita ini, baru
untuk melaksanakan itu murka Allah tadi. Ya, itu kita lihat sumbernya di dalam Kejadian 5 ayat 5. Ya. Bisa Bapak kita- izin Bapak. Ya, silakan. Bapak mengerti dengan tema saya dari tadi, tahu nggak? Tema kita apa Bapak tahu? Temanya Bang Nandar, Isa Al-Masih tidak disalib. Oke. Ya. Bapak sebelum menjelaskan kenapa Yesus harus mati, Bapak harus menjawab dulu. Dalam agama Ya, silakan. Silakan, Bang. Suaranya hilang nih. Ke mute, Rifa jangan mute. Oke, Bapak pertama, sorry ada yang mungkin salah mute ya. Bapak coba kita fokus, diskusi itu terarah Pak, biar kita tuh tidak bias kemana-mana, lalu menjelaskan apa-apa yang tidak kita bahas. Pertama, Bapak harus tahu dulu apa yang kami tanya, Ya, silakan nanya. Apa? lalu dijawab, dikonfirmasi. Nah, Ya, silakan. pertanyaannya adalah, Bapak meyakini Yesus itu mati disalib atau tidak? Bapak jawab dulu baru Bapak jelaskan Ya. apa yang kami tanya, bukan yang kami tidak tanya. Ya, Contoh, saya kira sudah kalau saya kami jawab, bertanya, Pak. Saya kira enggak saya- gini Pak, enggak saya lagi ngajarin bagaimana cara diskusi yang baik biar tidak bias Pak. Ya. Kan Bapak konfirmasi ini, Bapak percaya Yesus mati disalib, betul? Betul. Nah, kami tidak pernah bertanya, tidak ada satupun di antara kami di sini bertanya, kenapa Yesus harus mati? Buat apa Bapak jelaskan yang tidak kami tanya? Maka Bapak jelaskan apa yang kami tanya. Contoh, kalau memang Yesus disalibkan, siapakah orang yang melihat langsung Yesus mati lalu menceritakannya sehingga cerita itu bisa Bapak baca? Ya, Contoh, betul. Saya jawab dulu. Bapak tahu bentar, ini contoh. Bapak tahu penyalipan itu dari Yohanes mati. Ini caranya Mbak Neripa ciri khasnya berdiskusi begini. Dia anda, Ciri khas saya akademis. Kalau tidak akademis tidak boleh sama kita diskusi di sini. Bapak tidak akademik. ya, Kalau begini, Mbak, Bapak saya mau jawab- membuktikan saya bahwa Yesus bentar, tema saya kita jawab tentang dulu Yesus disalib atau pertanyaan tidak. tadi. Saya jawab pertanyaan. Yang mana pertanyaan apa yang mau Bapak jawab? Kan Bapak sudah jawab tadi, Yesus disalibkan. Bapak sudah jawab, Yesus disalibkan, clear. Maka pertanyaan kami bukan kenapa Yesus disalib, kami nggak penting itu. Itu kan karangan kalian. Itu penting. Yang kami tanyakan adalah, bisakah Bapak membuktikan Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Ya, saya, Dan saya, Bapak saya, fokus di situ. saya Silakan. jawab. Baik, saya jawab. Pertama saya tadi jelaskan bahwa saya sudah jawab bahwa Yesus disalib. Tetapi kita juga harus menjelaskan sebab akibat daripada Kami tidak butuh itu. Bapak Enggak, itu jelaskan di harus gereja supaya aja. menguatkan Loh, jawaban kenapa kita. kami dipaksa mendengarkan penjelasan Supaya- Bapak? Kami nggak itu minta kok. supaya meyakinkan bahwa jawaban saya itu Enak saja. alasannya. Bukan hanya menjawab Bapak begitu saja. Kristen mau, ini namanya Bapak mau membodohi kami. Kami di sini mau tanya apa yang kami mau tanya. Kok Bapak paksa kami dengarkan yang kami nggak butuh kok? Ada nggak yang butuh di sini? Ini Bu bukan- Lini sama Irma. ini bukan soal Kalian hal mau kebutuhan. butuh nggak? Ini Nggak bu- ada. Loh, kalau kita di Bapak sini. Bapak Kita di live sini, sendiri. Bapak buka live sendiri, Di sini, masuk Mbak. gereja, Bukan hanya jelaskan itu berbicara sama kebutuhan Kristen. Mbak saja, kebutuhan Kok kami juga untuk maksa menjelaskan aneh? secara jelas. Harus Itu Bapak menggunakan komal kami Apa? untuk menyesatkan Adil. namanya, bukan diskusi. Loh, Harus adil Mbak- itu meletakkan Mbak sesuatu Neripa pada adil. tempatnya. Bapak itu bukan minta keadilan. Bapak memaksa kami mendengarkan kebodohan. Kami tidak sudi. Bukan kebodohan, saya Bapak di menjelaskan sini by kami data. kasih hak. Saya menjelaskan by data. Apa? Bapak menjelaskan apa? Kami minta nggak Bapak menjelaskan itu? Nah, ya, kita di sini tidak ada yang raja ya. Artinya kita di sini punya Di hak sini untuk bukan masalah raja. menguatkan Saya argumen moderator, kita. saya narasumber. Logika Saya tidak mau berdiskusi diskusi ini Mbak seperti Neripa, adalah Bapak cara silakan bagaimana- turun. Ya udah Ya, Bapak buka sendiri. Bapak masuk ke Kristen sana. Jelaskan yang Bapak mau, bukan Bagaimana- di sini. Silakan. Kalau mau bikin gereja sendiri, jangan numpang di komal Islam. Itu namanya kalian sedang numpang di komal kami untuk membodohi kami. Apa yang kami tanya itu yang dijawab. Ngapain kalian beritahukan tentang kenapa Yesus disalib? Bodoh amat. Iya. Kita nggak nanya itu kok. Tidak mengerti sistem diskusi kita ya, dan tidak mengerti arah pertanyaan. Jadi jawabannya melebar kemana-mana ya teman-teman. Dia kayak menjelaskan kita baru Kita- lahir gitu loh Uni. Dia menjelaskan kita kayak Iya. baru lahir. Dikira kita bodoh. Pertanyaan kami itulah yang dijawab. Sejak kapan dari tadi Irma, Kak Lini, Nandar, gue, kita tidak pernah bertanya, kenapa Yesus disalib? Ngapain lu jelasin, Pak? Udah benih siapa?
Sabar, Bang. Tenang, Tapi tenang. justru Lanjut. Umi, saya malah mendapat poinnya bahwa justru Bibel mereka itu berbohong gitu yang dia bacakan tadi kejadian itu. Adam tidak mati, berarti di Bibel dia mati. Berarti berbohong Nah. dong Bibelnya gitu. Kalau di Lagi-lagi, Al-Quran kan Bunda. kalau di Al-Quran kan Adam tidak mati, memang diturunkan ke bumi kan gitu. Nah, enggak bohong kan Ini Bunda Al-Quran catat gitu. nih. Heeh. Bunda Lini catat ini. Bunda Lini catat ini ya. Bunda Lini Iya. sama Irma catat untuk materi ini ya. Mereka itu menganggap, nih saya sampaikan doktrin mereka dulu ya. Mereka itu punya doktrin Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal. Ya, beda di Islam. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah sudah berikan qada dan qadar atau ketetapan manusia itu memang hidup hanya sebentar di dunia. Karena yang kekal itu nanti di surga dan neraka. Nah, tapi di Kristen mereka percaya Adam itu diciptakan kekal. Tapi ketika diciptakan kekal, gara-gara melanggar Tuhan jadi nggak kekal. Tapi setelah itu Adam mau mengambil pohon hayat, pohon hidup, Tuhan malah gak mau. Kan plan Tuhannya ini, coba baca ayat itu. Jangan sampai mereka mengambil pohon hayat sehingga mereka seperti kita. Diusir. Katanya Tuhan pengen manusia kekal. Setelah dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk mati. Tahu-tahu orang mau makan pohon hayat lagi nggak diizinkan. Ini ada apa dengan Tuhan? Nah, di dalam ayat kitab Kejadian pasal 2:17 itu saya bacakan ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertama, Adam waktu makan itu tidak langsung mati, teman-teman. Iya. Ini berbohong lagi di Tuhan nih. Nah, dan buka di Ibrani pasal 9 nomor 27. Pasal 9:27. Ya, kasih tanda kurung. Sebelum Anda berdua memahaminya, saya kasih clue-nya dulu. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Ya, Anda bertanya aja. Kalau awam bertanya, kalau berilmu nanti berikan ilmu di sini juga, ya. Izin Uni, Ya udah, kalau nggak mau turun. Maksen, dengarkan dulu ya. Ini harus jangan melebar ya, antara pertanyaan dan jawaban jangan melebar. Biar kondusif. Tidak seperti tadi ya. Bang Maksen sama Bang Mr. Bro silakan satu-satu ya. Di sini narasumbernya tetap Uni, di sini sama ada Kak Irma, ada Bunda Lili. Silakan, Bang Maksen. Nah, di ayat itu dikatakan, di Ibrani itu dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Artinya, teman-teman, memang ketetapan Tuhan dalam pandangan Paulus, penulis kitab Ibrani, sudah tahu manusia itu dijadikan untuk mati, diciptakan untuk mati. Ini yang ditolak oleh beberapa orang Kristen seperti Mika. Nah, seolah-olah menggambarkan Tuhan itu baik dengan cara menjadikan manusia kekal, tapi manusianya tidak kekal. Ada Pak Sanihu Munir Nandar, insyaallah guru kita ini. Assalamualaikum Ustadz Sanihu. Belum. Ajaran sesat ini. Penirifa ini. Maksen diam dulu. Maksen, kamu kalau nuduh saya sesat harus bisa buktikan, Maksen. Ini asli ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa ya, kehormatan bagi kita didatangi guru kita, Pak Ustadz Saniu Maksen. Diam dulu, kami tahu kalian tuh tidak. Maksen, kamu belum disapa. Ya. Oke, salah satu senior debater kita adalah Ustadz Sanihu. Beliau adalah orang yang menginspirasi termasuk saya untuk fokus dan serius di dunia apologetika ini. Kita sapa beliau dulu. Waduh. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Asli kah ini? Mohon maaf teman-teman, aku tadi kena rungkat nih. Kalau ini lahirnya langsung. Asli beliau, suaranya aku kenal. Beliau asli beliau. Betul Uni asli nih. Nah, teman-teman, siapa yang turun? Maksen turun. Teman-teman, ini guru kita polo-polo ya semuanya ya, Masya Allah luar biasa. Pak Ustadz, ada tanggapan mungkin tentang tema ini Pak Ustadz? Bagaimana Bible bukan cuma kontradiksi tapi justru
menggambarkan seolah sosok yang orang-orang seperti Yesus malah berbohong dan segala macam. Mungkin Pak Ustadz ada yang menyampaikan? Yang Silakan, Pak pertama, Ustadz. mengutip buku Jesus Alive oleh Ian Wilson. Dia mengatakan bahwa kalau tidak ada masalah, berarti orang itu telah membaca salah Alkitab. Telah salah membaca Alkitab. Itu pakar itu. Kalau membaca Alkitab telah biasa-biasa saja, tidak ada masalah, berarti orang yang bersangkutan telah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Silakan kalau ada yang mau komen. Masya Allah. Kalau menurut Sunda itu saeutik materi gitu ya, walaupun sedikit tapi menyentuh banget. Memang betul ya, Masya Allah luar biasa. Nih teman-teman Kristen silakan, ada yang mau disanggah ini pernyataan dari Ustadz kita, Bang Ya, Mister. silakan. Masih ada Bang Mister Bro? Oke, sebelum ke non muslim dulu, izin Tete Neng, aku ambil lagi sedikit. Baik, Mangga. Profesor Pak Ustadz Profesor Saniu, ada salam dari Ustadz Keinama. Beliau sedang berada di sekitaran MUI. Beliau titip salam buat Pak Ustadz Profesor Saniu. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, apresiasi dari ustadz-ustadz kita yang sedang memantau kita. Beliau melihat cara kita memaparkan materi yang berdata dan juga bukan untuk merendahkan agama lain, tapi untuk mengajak orang berpikir. Diapresiasi oleh ustadz-ustadz kita yang menonton kita. Nandar, semoga kita terus bisa mengedukasi publik seperti ini. Oke, Pak Profesor Saniu, hari ini ada dalam waktu dekat ini ada polemik terkait doktrin kekristenan tentang mereka berbeda pendapat, apakah Yesus itu disalib karena kehendak iblis atau kehendak Tuhan. Sebenarnya masalah ini menjalar kemudian merujuk kepada bagaimana sumber kitab mereka ini sangat sulit untuk masuk akal dan sangat sulit dijadikan panduan keyakinan. Itu kenapa mereka bertengkar tentang doktrin mereka. Nah, kali ini Pak Profesor Ustadz Pak Profesor Pak Saniu, kalau memang ingin pemaparan, mungkin kita tunggu ilmunya, kita catat bersama di sini. Kami serahkan kepada ustadz kita, senior kita, Profesor Sanihu Munir. Jadi buat teman-teman di bawah yang non-Islam, yang Kristen, kalau kalian naik ke atas itu hanya bertanya saja. Hanya bertanya saja. Tapi kalau kalian pendeta, evangelis dan berilmu, kalian buka camp, kita diskusi dua arah. Kami tidak izinkan guru-guru kami itu kalian rendahkan dengan kalian ajak dengan cara berpikir kalian yang rendah ya, maaf ya. Kami ingin kita dapat knowledge di sini. Nah, seperti itu. Jadi TNeng tolong naikkan orang Kristen yang tahu sopan santun di Komal ini. Kalau tidak, mereka turunkan. Kita tidak butuh. Baik, Begitu. baik silakan. Ini kita ke Mr. Bro dulu ya, Bang Mr. Bro. Muslim apa Kristen, Bang? Halo, Bang. Halo. Bang Muslim. Ya, halo. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bu. Ya, silakan. Di sini ada Ustadz kami, ada guru kami, Profesor Ustadz Sanihu. Silakan. Tanya ya, Bang ya. Iya, Bu, minta maaf sebelumnya. Silakan. Ibu, begini, dari semuanya ini intinya setelah Tuhan Yesus dibaptis, diangkat dari air, keluarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Berarti menyangkut apapun yang ibu-ibu bicara hari ini, semua ada pada Tuhan Yesus. Terima kasih ibu-ibu. Oke, saya ambil alih, saya tangkap ya. Pak Ustadz Sanihu mau menanggapi? Ya, saya mau tanggapi. Silakan. Jadi itu cerita yang dibaptis di Sungai Yordan itu lebih banyak bohongnya. Karena ketika katanya waktu dibaptis terbukalah langit dan kita terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Itu kan bertentangan dengan pertama
eh, apa itu tentang dibaptis. Itu penjelasan tentang dibaptis itu sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena itu bertentangan dengan keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu mengatakan bahwa satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berdosa adalah Yesus. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika seseorang dibaptis, itu berarti dia mengaku dirinya berdosa. Sekali lagi, orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis itu berarti dia merasa bahwa dia berdosa. Jadi Yesus berdosa dan untuk membersihkan itu dia harus dibaptis, dan dibaptislah di Sungai Yordan oleh John the Baptist. Jadi ini Pak Ustadz, suaranya kecil, bisa dibesarkan? Teman-teman, Pak Ustadz karena sudah sepuh ya mungkin ya, jadi tidak memakai alat perangkat, jadinya kecil. Boleh didekatkan Pak Ustadz? Iya. Ya. Saya di kampus ini. Ini Ustadz lama-lama Oke, Prof. terlambat. Maksen, nanti kita kasih kesempatan bicara. Biarkan kami dulu. Kalau kalian merasa mampu membantah kami kasih waktu. Tapi nanti kami saja bersabar mendengarkan guru kami bicara. Anda kalau tidak bersabar, Anda kan bisa turun. Kami tidak paksa Anda naik ke sini. Silakan, Prof. Ya, yang pertama bahwa Yesus itu berdosa dengan dibaptis. Karena orang yang dibaptis itu adalah orang yang mengaku kesalahannya kepada Tuhan. Maka dibaptis. Itu saya kira sudah dari dulu sampai sekarang begitu. Yang kedua, Yesus itu berdosa itu dari doa Bapa kami. Itu doa Bapa kami baru diroba-roba lagi itu. Sebelumnya bukan begitu dia punya judul. Tetapi dengan Yesus menyatakan ampunilah kami akan dosa kami, itu di Injil Lukas. Di Injil Matius, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, di dua tempat itu dia mengaku berdosa, di Injil Lukas dan ketika dia dibaptis. Jadi itu batal itu pengakuan ataupun iman Kristen bahwa Yesus tidak berdosa, itu tidak benar. Yesus sendiri mengaku dirinya berdosa di dalam dua kesempatan itu, yaitu ketika dia di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Orang dibaptis itu adalah orang yang mengaku berdosa dan mau disucikan. Dan ini doanya Yesus sendiri yang mengaku salah satu kalimat itu, Bapa ampunilah kami akan dosa kami. Itu doanya Yesus. Bagaimana mau dikatakan Yesus tidak berdosa sementara dirinya sendiri mengaku berdosa dalam tindakan dan dalam kata-kata? Ya, begitu. Oke, Bapak Profesor Sanihu, izin saya mute biar tidak noise. Oke, saya mungkin tekankan kepada teman-teman yang belum menangkap poin dari Bapak Profesor Sanihu. Beliau menekankan tadi ada saudara kita Kristen mengangkat ayat yang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Esensi baptisan Yohanes, orang Kristen tidak bisa membantah bahwa itu adalah untuk bertaubat. Karena baptis Yohanes adalah baptis pertaubatan. Jadi kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka secara tidak langsung Tuhan ini bertobat. Ya, kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka Tuhan ini sedang bertobat. Nah, jadi kalian yang mau menanggapi, kami kasih kesempatan untuk bicara. Buat tadi temanku yang Kristen naik ke atas, Yesus telah dibaptis, maka segala-galanya ada pada Yesus. Siapa bilang? Bahkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi kalian belum mampu. Nanti aku minta kepada Bapakku untuk mengutus seorang juru selamat lainnya. Mengutus seorang lainnya, roh kebenaran. Jadi kalau kalian bilang Yesuslah segala-galanya, itu dibantah sendiri oleh Yesus.
kalian umat Kristen yang telah lama memahami doktrin bahwa Yesus segala-galanya, Yesus tidak berdosa, naik ke atas, bicara baik-baik, tidak perlu menghujat. Karena justru ketika kalian menghujat, kalian menunjukkan bahwa kami tak terbantahkan. Justru kalian kejang dan tantrum di sini, maka kalian sedang membuktikan bahwa kami benar, kalian salah. Kami tunggu. Kristen-Kristen yang naik ke atas, ikuti aturan kami. Kenapa? Kami yang membuka Qomal yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada Allah. Maka aturannya adalah Kristen awam bertanya saja, Kristen berilmu buka camp, kita diskusi. Yang Islam tidak kami izinkan naik dulu kecuali yang memang mau belajar. Irma dan Kak Lini sedang proses belajar, maka beliau dispesialkan naik karena memang sedang dipandu. Ya, yang di bawah saja karena Qomal tidak cukup. Ya, sekarang kita sapa ini. Maxen, kamu buka mic, silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Double. Kamu mau menjelaskan? Maxen, turun dulu Maxen. Kamu tadi pindah ini. Turun dulu. Aduh. Kamu turun dulu, naik lagi karena kamu suaranya double Maxen ya. Kamu double. Halo Bapak Pahudi, Pahudianton Pahu. Silakan buka mic-nya. Pak Pahudianton Pahu, silakan buka mic. Silakan untuk Bapak siapa namanya ini? Bapak Pahu. Oke, saya turunkan karena tidak ada suara, biar kita tidak membuang-buang waktu ya, karena kita mau mengkondusifkan ilmu yang mau kita transfer hari ini. Uni potong dulu. Iya Irma. Irma mau Ya, Dek. siap-siap kerja ya. Irma sambil dengerin Siap, di Dekku. bawah. Irma. Oke Dek. Irma Semangat belajarnya sambil dicatat mendengarkan di ya bawah Dekku. aja. Makasih ya Uni. Siap. Ya, semangat belajar, dicatat apa yang memang harus dicatat supaya Irma paham. Ya, oke, Maxen, silakan. Kamu mau membantah atau mau meluruskan? Ya, saya mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu tadi ya. Oke, Dia menyampaikan sebutkan dulu bahwa- diksi yang diluruskan. Ya, bentar saya ajarkan nih biar nggak bias ya. Kamu Jangan ajarin apa saya. argumen yang diluruskan, baru berikan dalilnya untuk membantah atau meluruskan. Oke, silakan. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, tapi tidak disertakan dalil. Harus disertakan dalil supaya ada bukti bahwa benar Yesus itu berdosa. Itu harus dibuktikan itu, jangan asal bunyi aja. Itu yang pertama. Kamu tidak meluruskan. Sorry, maaf. Kamu tidak meluruskan, tapi kamu tidak terima dengan pernyataan Profesor Sanihu Munir. Artinya kamu itu orang yang tidak tahu cara membantah, tapi tak terima dengan argumen orang. Jadi, Itu curhat saya namanya. Saya belum selesai. Ya, langsung saja meluruskan. Makanya saya kasih kesempatan untuk luruskan langsung. Lanjut, silakan. Saya belum selesai, Anda udah potong gimana? Kita mengefisiensikan waktu di sini. Kita nggak mau buang waktu, Maxen. Lanjut. Ini Unirifa ini udah sering Profesor ulang-ulang Sanihu. nih. Ya udah turun aja. Kami nggak mau buang waktu ya. Udah turun ya. Profesor Sanihu, mohon ada suara musik kita mute dulu ya. Teman-teman Kristen, kami ini orang sibuk. Saya orang sibuk, Pak Profesor orang sibuk. Kita semua orang sibuk. Kita punya pekerjaan. Kalau kalian tidak mau ya serius dalam berdiskusi nggak apa-apa. Kami nggak butuh. Penghujat itu kami tidak layani dulu sekarang. Karena kami butuh kalian itu bernarasi menggunakan ilmu, bukan congor. Nah, Peri, silakan kalau mau meluruskan pakai data, dalil, dan retorika yang akademik dan logik, silakan. Oke, selamat siang untuk semuanya. Jadi kalau dibilang Yesus berdosa, ya, di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Yesus itu adalah suci. Dia melakukan Kami nggak kenal Yesus, Peri. oh ya, Peri, kita bicara dalam konteks paradigma Yesus dalam Bible. Al-Quran itu kitab kami. Sejak kapan kami percaya Nabi Isa berdosa?
Oke. Gak perlu kau jelaskan kepada Jadi kami. Nabi dia Isa tidak Alkitab berdosa, ya. Oke. wajihan fi dunya wal akhirat. Ya. Inilah aku bilang Kristen ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kristen yang naik ke atas, kalian meluruskan pendapat dari Profesor Sanihu bahwa Yesus itu mengaku bersalah ketika dibaptis karena baptis Yohanes itu adalah baptis penghapus dosa. Bantah itu. Oke, saya Bukan malah bantah. naik kalian mau Saya menghujat bantah ya. Al-Quran. Yohanes Parah 14 Kristen. ayat 6. Apa Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa artinya kebenaran? Lawan dari apa? Ketidakbenaran. Berarti Yesus itu apa? Benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak Dia seorang pun datang berbohong di kepada situ. Bapa kecuali melalui Peri, aku. kita lagi Yang si Peri ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya, Inilah kenapa aku sebentar. bilang kognitifnya orang. Udah turun. Udah kami lagi edukasi. Sayang murid-murid kami yang lagi nonton terkotori dengan kalian yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia, membantah itu adalah menyatakan tidak sepakat dengan memberikan bukti. Pak Profesor Sanihu berkata, Yesus itu terindikasi berdosa karena dia dibaptis. Dibaptis itu artinya adalah pertaubatan. Bantah itu. Bukan malah Yesus mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu pun berbohong dia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bohong lagi. Elia dan Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Bohong aja. Yang kita minta itu kalian bantah apa yang disampaikan Profesor Sanihu Munir, bahwa kalau kalian percaya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, baptisan ala Yohanes yang adalah baptisan pertaubatan, konsekuensi logiknya Yesus berdosa. Itu dibantah. Kok malah kemana-mana? Kebiasaan nih Kristen-Kristen penghujat nih naik ke atas cuman buang-buang waktu saja. Maaf, kita banyak murid yang mau dicerdaskan ini. Ya. Halo Elpran. Halo Elpran. Bang Elpran buka mute-nya Bang Elpran. Saya sudah undang. Kalau tidak ada kita gantikan. Oh, baik ada. Silakan Bang Elpran. Halo. Oke, saya tanggapi ya. Bisa saya tanggapi? Ya, Anda tanggapi pernyataan Pak Profesor Sanihu bahwa kalau umat Kristen percaya Yesus dibaptis, maka kalian menganggap Yesus itu berdosa karena baptis adalah bukti pertaubatan seseorang. Silakan bantah. Emangnya dia Tuhan kan bukan? Kita harus Bible dong. Kalau apa ini? Kalau Dinda Riva mengatakan Yesus berdosa, nggak ada ayatnya kan? Kita Bible. Ada. Back to Bible. Ada. Oh, udah Yesus tunjukkan. berbohong. 3 kebohongan Yesus. Nih, saya tunjukkan. Pertama, Muhammad yang Yesus bisa berkata, jangan begitu. ini Mana fitnah ada di nih. situ. Udah kalau nggak mau diskusi, udah turun. Kalau tidak mau diskusi, kami Takut tuh kau nggak sama butuh penghujat. Kami butuh. Iya, jijik bukan takut. Jijik. Takut. Jijik kami sama orang-orang yang merusak peradaban. Kami butuh orang yang mampu berdialog dengan baik dan benar menggunakan kaidah akademik. Karena di sini ada guru kita. Kami tidak mau membuang waktu kami untuk menghadapi kalian yang tantrum. Kami butuh orang yang mampu menjelaskan menggunakan retorika, logika, dan dalil. Kalau mau nanti perang hujat nanti sama Tante Mika, aku kasih kau orang. Ini lagi ada profesor kami di sini. Kami tidak mau ruang ini ternodai dengan kalian. Yaudah, di TV silakan. Halo di TV. Kalau tidak ada kami ganti. Teman-teman Kristen silahkan by data karena di sini adalah akademis dan juga berwawasan ya, biar menjadi edukasi untuk teman-teman yang di bawah. Silakan. Oke, kami akan tunjukkan data bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sanihu tadi itu benar. Mari kita lihat dari Tirto ID, teman-teman. Setidaknya kami punya referensi. Kalian kalau mau debat sama si Tirto ini silahkan. Apa arti baptisan? Maka baptisan itu artinya adalah ini yang kami angkat. Masa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kami ini bukan orang yang mau membodoh-bodohi, kami mau mencerdaskan. Ternyata baptisan itu artinya apa?
bagaimanakah yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus. Maka kalau Yesus dibaptis, apa maksudnya itu? Jelaskan pakai dalil. Misal begini, oh, kalau Yesus itu baptis tuh bukan karena dia bertobat, Rifa. Terus kenapa Kristen? Ya iseng aja. Ya kan Tuhan suka-suka dia lah. Nah, mana dalilnya? Ini dia iseng, pengen coba-coba dibaptis, gimana rasanya? Atau Rifa itu bukan bertobat, lalu apa Kristen? Ya dia pengen ngajarin cara dibaptis yang baik. Mana itunya? Mana datanya? Ini dia yang bilang, saya dibaptis itu cuman pengen ngajarin kalian, Parisi, gini loh cara dibaptis. Bukan berarti karena saya berdosa. Dalil. Tapi ketika dia sendiri dibaptis, yang artinya adalah pertobatan, maka konsekuensi logiknya Tuhan kalian ini menyadari bahwa dia berdosa. Sama ketika dia berkata, guru yang baik, apa kata dia? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah Bapa. Berarti dia nggak baik. Kalian ini ngerti nggak sih diskusi baik-baik? Gitu. Silakan, saya tidak akan pernah memberikan tempat kepada penghujat karena di sini ada Profesor Sanihu. Kami tidak ingin diskusi yang berwawasan ini direndahkan dengan menghadirkan orang-orang jahil. Ya, kalian di sini haruslah yang mampu bicara bagus-bagus. Ini bantahannya, ini datanya, Rifa salah, Profesor Sanihu salah. Silakan, kami tunggu itu. Kalau nggak mampu, ya jangan paksakan diri lah. Nanti jadi bal-balan kami nanti. Ini siapa klusik ini? Bunda Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Rifat dan Abang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada senior saya, Profesor Sanihu. Iya Bang. Ya, saya banyak mengambil silakan, dan Bang. memetik ilmu dari beliau ini. Salam takdim guruku. Masya Allah. Sebenarnya Umi Rifat, saya cuma ingin mengucapkan salam takdim saya kepada guru saya, Dr. Anda Sanihu ini, Bu Rifat. Ya, tidak lain, tidak Siap. lebih, dan ingin juga bertanya sama Umi Rifat, kemarin kok nggak hadir di milad? Ya, saya tidak mau menjawab itu karena itu tidak penting buat kita dijawab di sini. Ya, terima itu kasih. tidak ada merusak peradaban. Siap. Baik, Ya, itu masalah izinkan pribadi. untuk aku tuh ini biar Oten yang cerdas-cerdas naik. Terima kasih Bang. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang Assalamualaikum Rosiknya. semuanya ya. Bang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau menjauh dari perangkat. Oke, kita sapa di sini. Alin Nainggolan, Bapak Alin Nainggolan, silakan dibuka mic-nya. Kita kasih kesempatan untuk Anda menanggapi Bapak Profesor Sanihu. Silakan. Halo, iya, selamat siang. Jelas suaranya? Kami dengarkan Bapak Alin Nainggolan. Silakan Bapak Oke. bisa buka cam Bapak Alin Nainggolan. Gak usah buka cam. Saya cuma menanggapi tadi ya katanya Profesor Sanihu ya. Izin Bapak, izin Ya. Bapak, izin. Sebelum Anda bicara, izin sekali. Kami ini bicara memiliki kredibilitas masing-masing. Artinya kami bukan orang-orang yang biasa. Artinya kami belajar. Maka penting bagi kami yang menanggapi adalah orang-orang yang juga punya kapasitas dan kredibilitas. Misal, bisakah kami tahu Bapak ini seorang pendeta atau ahli teologi kah? Saya orang awam, bukan pendeta. Oh, berarti Bapak orang awam. Oke. Berarti kalau Bapak orang tidak awam bisa itu mewakili seluruh Kristen ya? Oh, tidak bisa. Maaf, kami yang memberi Di sini aturan Pak. saya Aturan kami diizinkan, adalah oke, izin. Ya, aturan kami adalah orang awam hanya boleh bertanya, orang yang punya wawasan dan kapasitas boleh diskusi dua arah. Kenapa? Karena seandainya Oke. Profesor Sanihu menghadapi orang awam, downgrade Pak. Kami merendahkan ulama kami. Jadi kalau Bapak awam, Bapak kami Berarti- kasih kesempatan bertanya saja. Oke, berarti saya hanya bisa bertanya toh? Ya, bertanya saja Pak, izin. Boleh bertanya? Oke.
Oke, ya Ya, udah, saya bertanya bertanya saja. begini aja, Mbak Ripa. Dengar ya, saya bertanya. Ini kan grup Islam ya. Kalian tadi Mbak Ripa Betul. bilang mau mengajarkan murid-murid yang mau belajar tentang Islam gitu. Cuma pertanyaan saya begini, No, tentang kalau teologi kalian dan mau kristologi, Pak. Oke, kenapa sih kalian harus bawa-bawa Kristen untuk mengajari murid kalian? Apakah agama kalian kurang mampu menjawabnya? Kenapa mensangkut-sangkutkan pautkan dengan tentang Oke, saya ajaran jawab ya. Kristen? Udah, saya jawab ya. Pertanyaannya ada dua. Kenapa kalian membawa-bawa agama Kristen? Mohon maaf Pak, jangan kegeeran, jangan kepedean. Sebenarnya kami itu nggak ada manfaatnya membahas Kristen ya Pak. Tetapi Pak, kami orang Islam. Orang Islam itu tidak menutup diri akan ilmu manapun. Kristologi ini adalah cabang ilmu dari kata Kristos dan Logos. Sejak kapan ada aturan tidak boleh membahas kristologi Pak? Itu kan ilmu. Buku Bapak itu yang disebut Bible itu literasi Pak. Kalau Bapak tidak mau Bible dibaca dan dibahas, Bapak suruh orang yang jualan Bible itu jual hanya untuk Kristen aja Pak. Kasih aturan lewat gereja, MUI, kok MUI Presiden. Pak Presiden, tolong buatkan aturan undang-undang. Tidak boleh Bible dibaca kecuali Kristen. Selagi Bible Bapak masih dibaca, diedarkan di mana-mana, setiap orang bebas untuk baca dan menanggapi. Kenapa takut? Maaf Pak ya, kami ini adalah para apologet dari kata apologia, pembela iman. Orang yang berbantah-bantahan terkait apa yang statement orang lain yang salah. Nah, Bapak kalau tidak suka mendengarkan dialektika lintas iman, bukan kami yang berhenti, Bapak yang pergi dari sini. Nah, kalau Bapak bertanya kenapa kami membahas ini, karena kami apologet. Untuk apa kami membahas ini? Untuk meluruskan orang Kristen. Loh, saya tegas bukan emosi Pak. Emang Tuhan Bapak yang suka ngacak-ngacak jualan orang pakai emosi. Saya bukan Yesus. Emosian tuh Yesus. Bahkan itu Yesus kamu gak aja pernah ketawa. udah katanya berilmu. Katanya berilmu. Loh, berilmu kok. Faktanya Yesus emosi kok Pak. Bapak nggak pernah baca Bible bapaknya, makanya Bapak kaget dengarkan pernyataan saya. Yesus ketika lihat orang jualan di bait Tuhan, di halaman bait Tuhan, diacak-acak, dibalikin. Emosi itu. Fokus ke pertanyaan Yesus saya. ketika Mbak kelaparan, Ripa. diam dulu. Saya ini lagi menginjili Bapak. Bapak kalau tidak terima diinjili jangan naik. Di sini tempat penginjilan gratis, nggak pakai perpuluhan. Fokus. Saya bukan fokus- budak Bapak. Saya bukan orang yang bisa disetir sama Kristen. Yang bisa menyetir saya adalah ulama saya. Kami ini punya wawasan terkait Bible Anda. Saya hanya membela diri saya yang dituduh Fokus emosi. pertanyaan, Saya nggak jangan sama dimut-mut seperti dong. Yesus. Saya harus mute Anda mengganggu saya. Saya suruh Anda tanggapi Profesor Sanihu Munir. Tapi Anda melebar nggak malah menjawab pertanyaan. ya suka-suka saya lah, kan saya di sini mau membela diri. Anda tuduh saya emosian. Emang saya Yesus yang suka marah-marah? Diam dulu. Anda itu nggak tahu diri kayak penjajah. Dikasih kesempatan bertanya malah ingin menguasai komal ini. Anda kan disuruh bertanya, saya belum jawab pertanyaan Anda. Nah, jawaban saya adalah kami tidak sebenarnya butuh mempelajari kitab kalian sebenarnya. Tapi karena kekurang ajaran kalian mengambil nama Tuhan kami, menyelewengkannya, mengambil istilah Al-Quran kami, menyelewengkannya, mengklaim bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah, maka kekurang ajaran kalian memberikan semangat kepada kami untuk membuka apa yang ada di kitab kalian. Ketika kami sampaikan isi kitab kalian dan kalian tidak bisa bantah, kenapa takut? Kenapa malah kalian ketakutan? Kalau kalian ingin membela agama kalian, ya belajar. Bela iman kalian dengan argumen yang ada dasarnya. Silakan Anda bertanya saja. Anda awam, jangan membantah kalau awam, tahu diri. Silakan. Udah. Saya nggak membantah, saya bertanya. Cuman saya nggak dapat Ya udah bertanya pertanyaan selanjutnya. jawaban dari pertanyaan Saya Pertanyaan tidak selanjutnya. peduli Anda mau dapat kayak enggak kayak bukan urusan saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, biarkan orang lain yang menilai kualitas jawaban. Iya, Yang kedua, orang yang menilai pertanyaan udah. saya. Iya, betul. Yang kedua pertanyaan saya. Jika kita memberikan, kalian kan katanya tadi orang-orang yang berilmu. Jika kalian mau mengatakan kalian orang berilmu, seharusnya pernyataan Pak, kalau by data tunjukkan datanya. Kalau opini ya opini, cuman opini aja gitu. Seperti yang disampaikan tadi. Oke, itu oleh bukan Ustaz, pertanyaan, itu permintaan. Ustaz Sanindi. Bentar dulu, jangan melebar dulu. Di sini kami menjawab pakai data. Jangan Kami di-mute tidak dong, berasumsi. jangan di-mute ya. Saya mute Tolong lah. Anda ini nggak sopan. Anda Jangan disuruh di-mute, menanggapi, jangan Anda di-mute. nggak mampu.
Loh, kok malah ngatur-ngatur kita yang punya Komal ini orang Kristen Jangan ini kayak ini. penjajah? Ya udah, tunjukkan datanya, jangan opini ya. Tunjukkan datanya, jangan opini. Data apa? Yesus berdosa. Yesus berdosa. Oke. Tunjukkan datanya, jangan by opini. Oke, Masa siap, diam. Ustadz Ya udah diam. begitu? Iya, diam dulu. Ah, ini orang kok. Kami mau kasih data, diam. Pertama, Yesus berdosa itu jelas di kitabmu. Sebab dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Dengarkan baik-baik, kitabmu itu yang berkata. Nah, sebab dia yang tidak mengenal dosa, nih, dijadikan dosa. Beda loh ya. Dijadikan berdosa dan dijadikan dosa itu beda loh. Dosa ini tak mungkin terampuni karena dia sendiri adalah dosa. Orang berdosa artinya orang yang ketempelan dosa. Tapi Yesus bukan ketempelan dosa, tapi dia sendiri adalah dosa. Tuh, kalian kok makanya bahasa Indonesia pun nggak ngerti. Nih data nih, eksplisit. 2 Korintus pasal 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa lebih keji nih. Di Islam orang berdosa diberikan dosa wajar. Di Kristen orang nggak berdosa dijadikan dosa. Beda loh. Contoh, saya kasih analogi sederhana. Kotoran manusia dengan orang yang terkena kotoran manusia itu beda. Kalau orang yang terkena kotoran manusia, dia bisa mandi untuk mensucikan dirinya. Tapi yang namanya kotoran manusia tidak bisa dicuci karena dialah yang kotoran itu. Sama, Yesus ini orang yang tidak mengenal dosa, tapi dia dijadikan dosa. Maka dia tidak mungkin ditebus dan diampuni dan dihapuskan dosanya, karena yang dosa itu adalah dia. Lebih parah. Betul kata Prof Sanyu, si Yesus ini sadar. Lalu dia dibaptis, walaupun baptis itu percuma karena dia sendiri adalah dosa itu. Parah ini Kristen ini, penghujatnya agamanya nih. Kalian ahli teologi, naik ke atas bantah kami. Mana yang bertanya tadi sudah hilang? Udah hilang, Pak. Jadi sebenarnya saya mau jawab itu. Iya, Prof. Jadi tidak apa-apa, saya jawab walaupun dia sudah tidak ada, saya jawab karena penting. Baik, Prof. Silakan, Prof. Jadi Kristen menggaruk Islam itu salah arah karena tidak ada perintah untuk mengoreksi Islam. Tetapi Islam mengoreksi Kristen itu kewajiban dan itu tugas mulia. Ya ahlal bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Hai ahli kitab, marilah kita berdiskusi dengan cara yang baik bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mensyarikatkannya dan seterusnya. Jadi umat Islam itu wajib mengoreksi kesesatannya Kristen. Itu tugas. Tapi Kristen mengoreksi Islam itu tidak ada dasar hukumnya. Kedengaran nggak? Prof, aman Prof. Ya itulah. Jadi kalau mereka mengatakan kenapa mengungkit-ungkit Kristen, itu adalah tugas mulia setiap umat Islam untuk mengoreksi kesesatan Kristen. Dan orang Kristen sendiri mengoreksi kesesatan mereka. Kenapa sekarang gereja kosong? Ya karena ada yang perlu diluruskan. Ada buku saya itu yang karangannya seorang pendeta yang mengatakan bahwa agama Kristen itu harus berubah kalau tidak mati. Dan sekarang kita menyaksikan kematiannya itu. Bagaimana di Eropa banyak sekali gereja-gereja kosong dan sementara umat Islam biar di tengah jalan dia sembahyang. Itu jadi
Itu saja sudah membuktikan bahwa Islam itu benar dan Kristen itu adalah sesat. Dan satu hal juga saya katakan, saya bukan profesor, saya doktor. Ya. Bagaimana didengar penjelasan saya? Aman. Ya, dengar Ustadz. Ya, jadi itulah. Jadi kita harus membantai itu orang Kristen mengatakan kenapa umat Islam itu mengorek-ngorek atau gatal tangannya untuk mengoreksi Kristen. Itu tugas mulia. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa karena itu ada dalam Al-Quran. Kita diwajibkan untuk mengundang ke umat Kristen untuk berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik dan terhormat dan mulia. Kemudian ada lagi tadi itu orang yang mengatakan apa namanya itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak mengerti sejarah itu. Itu di dalam Jesus Alive oleh Ian Wilson dikatakan bahwa kalau seorang membaca Alkitab dan tidak merasa ada kesalahan, berarti telah membacanya dengan cara yang salah. Oke, bagaimana? Iya, betul Ustadz, sepakat. Karena saya pun seperti itu Ustadz, kan karena ada yang heboh-heboh kemarin itu mengenai salib Yesus dibangkitkan hari ketiga, kan yang saya dengar seperti itu. Tapi setelah saya baca di Bible mereka, saya justru tidak menemukan Yesus itu bangkit hari ketiga gitu, dari baik itu di Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes gitu. Maka malah saya menemukan di Lukas itu baik bahwa Yesus itu bersama-sama dengan, kan ada satu penyamun yang juga disalib. Nah, Yesus itu berkata di situ bahwa bersama dia akan naik ke Firdaus. Nah, gitu. Berarti kan pada hari dia disalib itu gitu. Pak Eli. Selamat siang. Selamat siang. Muslim apa Kristen, Pak? Saya mau bertanya. Muslim. Muslim. Baik. Silakan Pak. Saya mau bertanya kepada profesor ya, dokter ya? Ya, Dokter Sani. Selamat siang Dokter Sani. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di surat Al-Baqarah, di surat apa kan ada kan yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun. Halo? Ya. Lakum dinukum waliyadin kan ada seperti ya, dokter ya? Ya. Pertanyaannya, kenapa itu? Itu kan ayat suci Al-Quran. Yang dalam arti bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan gitu ya, dokter ya? Oke, sudah itu saja. Bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi pertanyaannya, ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya biarkan aja mereka itu, apa mau dikerjakan yang oten-oten itu terserah mereka, itu kan dosa mereka gitu. Oke, jadi agak saya perlu luruskan. Lakum dinukum waliyadin itu adalah pernyataan terakhir. Ya. Kalau kamu mengaku sesat, ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kan kalau kamu merasa sesat, kalau merasa kafir, ya sudah berakhir, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kan kita berdiskusi itu berarti kita baru memulai.
siapa tahu ada jalan yang kita bisa selaras ataupun sekata. Oh itu tidak perlu. Berarti tidak perlu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu kalau sudah buntu. Oh sudahlah, kalau buntu lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau masih berdiskusi, jangan lakum dinukum waliyadin, tidak boleh. Bagaimana? Ya itu sih betul. Maksud saya gini Ustaz, kan selama ini kan banyak oten-oten yang mengatakan Islam itu tidak benar, Islam itu Nabi Muhammad itu begini, begitu, begini. Ya kita nggak usah ladeni maksudnya gitu kan, biarkan aja mereka itu ngomong kayak gitu kan, dosanya urusan dia kepada Tuhan nanti. Izin dokter. Pak Eli, di sini karena koma debat lintas agama, untuk lakum dinukum waliyadin itu bukan surat Al-Baqarah, akan tetapi surat Al-Kafirun. Itu terjadi di masa pada Nabi diajak oleh Yahudi, ya, itu asbabun nuzulnya. Nah, untuk sekarang karena kita adalah era digital, maka di sini adalah ada koma debat lintas agama. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, dan terlebih lagi nama Allah kita ada di Bible mereka. Begitu ya, Pak. Terima kasih Bapak. Untuk Muslim mohon untuk di bawah dulu. Bapak terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin silakan ya, Pak. Bentar Teneng. Bentar. Aduh, jangan turun dulu. Enggak apa-apa. Silakan. Maaf. Oke, aku mau menghimbau buat seluruh umat Islam. Hidup itu pilihan. Kalau kalian ingin agama kalian dipijak, dihina, dinista, dan kalian diam saja, tidak mau belajar untuk menjawabnya, itu hak kalian. Tapi jangan kalian ajak kami yang tidak mau sejalan dengan kalian, karena bagi kami seperti yang disampaikan Pak Doktor tadi, bahwa kami memiliki kewajiban untuk menjawab, meluruskan, mengkonter, dan mengajak. Kalau kalian biarkan nabi kalian dihina, itu urusan kalian. Kami tidak seperti itu. Jadi kalau kalian merasa dalil lakum dinukum waliyadin itu artinya adalah biarkan mereka menghujat Allah, itu kalian. Bagi kami tidak begitu cara memahaminya. Ya, lakum dinukum waliyadin itu ayat dimana kalau kami diajak untuk menyembah Tuhan mereka. Tapi kalau mereka menghujat agama kita, merendahkan agama kita, mempelintir bagaimana pemahaman agama kita, bahkan dalam Al-Quran jangan potong saja Al-Quran, bahkan diizinkan berperang kalau diperangi. Rasulullah itu bukan membiarkan orang, tapi mengajak orang, meluruskan orang. Kalian lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk meluruskan, membantah kesesatan. Kami ini pengikut Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau ikut Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa. Tapi jangan kalian naik ke sini mengajak kami ikut kalian, karena kami adalah orang yang memenuhi tanggung jawab untuk meluruskan kesesatan, mengajak orang kepada kebaikan, karena kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mau ikut kami nggak apa-apa. Jangan kami yang kalian suruh berhenti, kalian yang jangan nonton debat ini, diskusi ini. Begitu aturan mainnya. Oke, lanjut. Ini selamat siang. Bang Gerliman dari tadi naik turun, silakan bersuara Bang Gerli. Saya mau bertanya sama siapa ini? Sama Uni? Ya boleh. Boleh. Ini Uni yang menjadi pertanyaan saya dan bertanya-tanya. Sebelumnya saya harus tahu dulu Anda agamanya apa, Pak? Saya Kristen. Kristen, oke. Pak Jerliman, izin suara Bapak agak noise. Mungkin coba cari tempat kondusif supaya enak. Jadi kita dengarnya juga enak. Nggak bisa nih, lagi kebetulan dekat pinggir jalan. Oh ya udahlah. Oke, silakan bertanya aja. Ini kan setahu saya Nabi Muhammad itu kan menerima wahyu ada sebagian dari mimpi. Lalu pertanyaan saya jelas, tolong tunjukkan apa yang menjadi isi dari mimpi itu tersebut gitu loh. Bagaimana Tuhan itu sendiri menyampaikan mimpi yang isinya gitu loh nih. Yang Anda bertanya kepada
Maaf Pak, setahu saya Rasulullah itu memang mendapat wahyu. Mimpi yang benar itu salah satu wahyu, tapi bukan lafaz Al-Quran. Kenapa? Karena yang wahyu yang benar itu adalah mimpi itu adalah penegasan bahwa dia adalah seorang orang pilihan. Bukan berarti semua Al-Quran diturunkan melalui mimpi. Tidak. Memang, bentar, sebelum Bapak saya jawab substansi pertanyaannya, saya harus jelaskan dulu apa yang Bapak tidak pahami. Saya pakai data ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Dalam hadis enc.com ya, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar. Bukan berarti wahyu itu adalah Al-Quran, karena Bapak harus bedakan. Ditutup dulu Pak mic-nya, double. Ini yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam dan Kristen. Dengarkan baik-baik. Bapak di mute dulu. Kalamullah adalah perkataan Allah, terdiri dari aturan pengetahuan yang Allah kehendaki untuk kami tahu. Ya, tapi apa tanda-tanda kepada nabi kami sebelum diutus menjadi rasul itu juga disebut wahyu. Karena wahyu dalam bahasanya wahha dan ya artinya sembunyi dan cepat, tersembunyi dan cepat. Artinya wahyu kepada Nabi Muhammad itu ada beberapa klasifikasi. Mimpi yang benar itu adalah penegasan dan tanda-tanda bahwa dia seorang nabi. Bukan dia dapat mimpi terus malaikat berfirman berkata tidak. Nah, kalau Al-Quran itu diberikan berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril, yang dilafazkan oleh malaikat Jibril, diulangi oleh baginda, kemudian baru disampaikan kepada umat. Saya bacakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wahyu pertama kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Tidaklah beliau melihat suatu mimpi kecuali ia terwujud secara nyata seperti cahaya subuh. Artinya beliau melihat penampakan dalam mimpinya, tanda-tanda kenabian. Ya, nah kemudian beliau dihinggapi rasa senang berkhalwat. Beliau berkhalwat di Gua Hira dan melakukan tahanuts, yaitu beribadah sekian hari. Beliau dicenderungkan hatinya pergi bertahanuts. Nah, pulang ke keluarganya dan mengambil bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang lari ke Khadijah mengambil bekal baru untuk jumlah hari yang sama, hingga wahyu datang kepada saatnya berada di Gua Hira. Jadi wahyu yang adalah kalamullah itu didapat dari perkataan perjumpaan dengan malaikat Jibril. Kalian Kristen kenapa ketawa wahyu dari mimpi? Di kitab kalian wahyu juga dari mimpi. Ini kalian ngejek kitab sendiri. Nih, Bilangan pasal 12 nomor 6. Jangan bikin malu agama Kristen sendiri dong. Kristen kok mempermalukan agama Kristen sendiri? Sebentar. Saya lagi dengan Anda. Sorry, saya bukan orang yang bisa diatur. Anda boleh bertanya, saya berhak menjawab. Saya bukan Anda saja yang saya jawab. Saya mau kasih tahu orang Kristen biar sadar. Orang Kristen kadang nggak sadar. Nih, ya, saya mau kasih kalian sadar supaya kalian tahu bahwa nih, wahyu itu memang dari mimpi. Kalian kok nertawain Bible-mu sendiri kok. Kristen-Kristen ini kadang nggak tahu malu. Nih, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengannya dalam mimpi. Josoandif, kamu ngetawain kitabnya Kristen ya? Jangan gitulah, Dek. Jangan menghina agama Kristen lah. Hargailah Kristen. Kristen dan Yahudi itu percaya mimpi juga wahyu. Tuh. Iya, ini. Masa kalian mau menghujat Yesus mimpi basah? Yesus itu kan dapat wahyu. Mau kalian bilang Yesus mimpi basah? Tuh ada perkataan di bawah tuh, mimpi basah katanya. Jangan gitu. Yesus itu dapat wahyu. Hei, jangan menghujat agama Kristen ya, karena kami tidak sarankan kalian menghujat agama Kristen. Mentang-mentang kitab Yahudi yang kalian ambil, terus kalian nggak baca kitabnya, nggak tahu kalau Yesus dapat mimpi juga. Apa? Saya tanggapi dulu jawaban, biarpun saya tidak menemukan jawaban sama sekali. Maaf, kalau Anda itu awam tidak boleh menanggapi, kecuali Anda kredibel. Misal Anda adalah apologet. Loh, ini. Iya. Saya di sini adalah pembuka, pemilik, dan narasumber. Kami memberi syarat yang berhak menjelaskan orang seperti kami, yaitu belajar. Teman Kristen, saudaraku dengarkan baik-baik ya. Tolonglah Kristen ini kalau nggak bisa diatur, jangan naik ke komal Islam yang punya aturan loh. Kami ini bukan kandang hewan yang nggak ada aturan. Ini komal manusia. Kita punya aturan. Aturan pertama adalah kalau awam jangan menjelaskan, karena kalian tidak berhak.
Karena kami dilarang oleh Allah membiarkan orang bodoh bicara banyak, kecuali niatnya untuk bertanya atau Uni, saya mau Uni kasih tahu dulu ini benar apa salah pemahaman saya. Apa itu? Pemahaman saya adalah penyalipan itu karya iblis. Menurut ini salah atau tidak? Mari kita bahas. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian tidak berani buka camp, tidak kredibel, tidak belajar, diharamkan kalian itu menjelaskan kepada kami, karena kami mendapat penjelasan itu dari orang berilmu, kecuali kalian bertanya. Bertanya saja boleh, menjelaskan nggak boleh, kecuali berani ambil resiko. Buka camp, akui. Bertanya aja boleh. Jawaban dalam isi mimpi itu sendiri apa gitu loh, seperti apa? Oh, saya udah jawab itu hadis. Itu adalah tanda-tanda kenabian beliau. Saya tidak diberitahukan hal yang melampaui itu. Jadi saya bukan orang yang harus berasumsi. Silakan. Ini pertanyaan saya yang kedua, lalu silakan. Mimpi itu, apakah Allah itu atau Tuhan itu menyuruh umatnya untuk menuliskan isi dari, apakah ada perintah? Tidak ada, tidak ada. Tidak ada perintah yang menuliskan mimpi Nabi Muhammad, tetapi kami diizinkan menulis Al-Quran yang adalah kalam ilahi. Itu yang tidak ada diperintahkan Tuhan, seperti menuliskan Al-Quran. Apa sih? Nggak ngerti. Suaranya nggak jelas nih. Kalau bertanya itu satu-satu dulu, pahami jawaban dulu, baru masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jangan kayak buang kotoran, buang di sini, buang jangan gitulah bro, capek kami bersihinnya. Gini loh bro, adalah etika. Etika sebagai orang yang hidup itu adalah, pertama, Anda bertanya, kami menjawab. Pahami dulu jawaban yang Anda butuhkan itu. Setelah Anda paham dengan jawaban itu, kalau mau menanggapi jawaban itu, tanggapin. Ya, misalnya, kok Uni gitu jawabannya, kok saya nggak terima ya, baru boleh. Nah, seandainya Anda masuk ke pertanyaan selanjutnya, rentetan pertanyaan tadi itu terkorelasi atau tidak. Jangan kita di sini tuh kayak anak kecil. Kita di sini edukasi, ya. Misal begini, kalian bilang jangan emosi. Yang saya hadapi ini bukan anak kecil loh. Yang saya atur ini bukan anak kecil, orang dewasa. Jangan kalian bilang saya nggak boleh emosi. Wajar saya emosi, karena yang saya hadapi adalah orang yang sudah tua. Mereka harusnya tahu adab. Nah, gitu bro. Silakan, saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Apakah Nabi Muhammad itu bermimpi? Betul, salah satu wahyu. Apakah Al-Quran itu dari mimpi? Tidak. Nah, kemudian mimpinya Nabi Muhammad itu adalah tanda-tanda kenabian beliau, disebut juga wahyu. Yang ketiga, apakah bermimpi seorang nabi itu bermimpi itu adalah hal yang tidak dilazimkan dalam kitab Yahudi? Tidak, karena justru Nabi memang bermimpi. Nah, yang ketiga, apakah ada perintah menuliskan mimpi Nabi? Tidak. Yang diizinkan adalah menulis wahyu yang adalah kalam ilahi, kalamullah. Nah, itu jawaban kami. Pertanyaan selanjutnya apa, bro? Silakan. Oke, saya tanggapi ya yang pertanyaan tadi yang kedua. Tunggu dulu. Menanggapi ini orang yang harus buka cam, bro. Kalau cuman penanya, kalau tidak terima jawabannya silakan. Kalau terima ya koleksi sendiri. Anda tidak diskusi, Anda bertanya saja, bro. Udah, artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Tuhan, ya kan? Apa itu? Apa itu? Seperti membukukan Al-Quran, menuliskan. Loh, gitu ya. Al-Quran itu kan tidak dapat dari mimpi. Ini gimana sih Kristen ini dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia nih? Al-Quran itu kan sudah saya jawab tadi. Kami diizinkan menulis Al-Quran. Buktinya Rasulullah selama hidup tidak melarang. Faktanya ada. Aduh, Anda ini bertanya tuh menyimpulkan sendiri tanpa saya jawab sih. Gini loh kawan-kawan Kristen, kalau Anda punya pandangan sendiri terhadap Al-Quran itu bukan urusan kami. Tapi ketika pandangan kalian sebarkan di sini, kewajiban kami meluruskan. Kan saya sudah jawab tadi. Kami tidak dilarang menulis Al-Quran, bahkan Rasulullah itu memerintahkan juga sahabat menulis. Buktinya ada ditunjuk penulis wahyu. Siapa penulis wahyu? Zaid, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami di Islam itu ada hukum yang namanya mubah alias boleh. Melanggar itu artinya tidak mengikuti perintah Tuhan dan mendekati apa yang dilarang. Itu baru melanggar. Kalau tidak ada larangannya menulis Al-Quran lalu kami tulis Al-Quran, apa yang kami langgar? Ente jadi Tuhan kami sekarang. Ini kenapa sih orang Kristen ini kok lucu cara berpikirnya?
Makanya kami tidak izinkan Anda menjelaskan. Karena ketika Anda bertanya lalu kami menjelaskan, Anda salah kaprah. Saya tegaskan sekali lagi, saudaraku Jerliman. Tidak ada larangan menulis Al-Quran. Bahkan pada zaman Rasulullah, validator penulisan Al-Quran adalah Rasulullah sendiri. Dia suri tauladan kami. Begini banget sih. Bukan begitu loh, nih artinya umat Islam itu sendiri tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan gitu loh. Tidak ada apa yang dilarang Allah yang kami lakukan. Coba. Kalau nggak ada memang. Coba. Nggak, coba sebentar. saya tanya sama Anda sebagai bukti bahwa Anda ini orang normal bukan ODGJ. Kalau Anda betul mengerti, bentar dulu, aduh ribet nih orang Kristen ini. Memang orang Kristen ini masuk neraka gara-gara nggak bisa KBBI, teman-teman ya. Pertama pertanyaan saya adalah, sebutkan larangan Allah yang kami lakukan atau sebutkan perintah Allah yang tidak kami lakukan, baru kami melanggar. Ayo, di mana tertulis di seluruh perintah Al-Quran dilarang menulis Al-Quran, lalu kami tulis maka kami melanggar? Ayo, mana? Ceder kon, udah disuruh bertanya malah menyimpulkan ajaran orang. Kristen-Kristen ini kenapa sih? Itu contoh kawan-kawan Kristen yang bertanya bukan untuk tahu ilmu, tapi berpolemik dengan kebodohannya. Udahlah awam berpolemik pula. Kenapa saya tidak izinkan berhadapan dengan Pak Dr. Sanihu? Kenapa? Buang waktu. Ini si Mika ini lawannya. Ya maaf ya, orang-orang seperti kami tidak diizinkan sebenarnya meladeni orang-orang bahlul, karena itu merendahkan kami. Imam Syafi'i mengatakan, aku akan kalah melawan orang bodoh. Maka biarkan Mika. Kenapa? Bukan berarti Mika bodoh, karena Mika spesialisasi melawan penghujat ya. Dia ada semi-semi oonnya. Mika ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Jadi aku nambahin sedikit. Ketika kita berenang dan tunggu dulu Mika, salam dulu sama Dr. Saniu. Ada yang mau beliau tanggapi nggak? Sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Dokter Asaniu. Dokter bukan dokter. Beda kan? Ini udah kayak Oten ya. Udah ganti ya. Oten tidak bisa membedakan Tuhan dan manusia. Anda jangan sampai tidak bisa bedakan dokter dan doktor. Dokter itu gelar akademik. Dokter itu juga gelar akademik tapi lebih beda. Ya, silakan. Ya Pak Dokter. Oh, kalau dokter cowok, dokter cewek gitu? Enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Dokter Suka-suka dia lah, unilah. medis. Makanya aku bilang si Tante Mika ini ada semi-semi bodohnya. Udah, sapa beliau dulu, tanya beliau ada tanggapan enggak? Halo Pak Dokter. Halo, Anda Islam. Assalamualaikum. Udah tadi assalamualaikum udah. Hai. Lagi ada acara dia. Rame dia. Aku mau nanggapin sedikit tadi pernyataan Oten. Di Allah ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas lagi loh. Berarti kita nggak boleh ke atas lagi, kita nimbul. Itu aja kalian pikirkan ya. Ketika kita nyelam itu. Mana ada Oten ngerti itu. Iya biarin aja buat ya. Ketika kita nyelam ke dalam laut itu nggak ada perintah naik ke atas. Udah kalian besok kalau mau ini ya kalian ikuti, jangan nimbul ke atas. Itu aja sih. Bang Jerliman, ada Tante Mika di sini. Jerliman. Oh, saya menanggapi pernyataanmu ya. Kalau tidak ada perintah untuk menulis Al-Quran, berarti Al-Quran itu tidak boleh ditulis. Betul itu pernyataanmu tadi kan? Yang saya katakan artinya umat Islam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, yang tidak diperintahkan. Oke. Nah, ya nggak salah dong. Perintah merayakan Natal oleh Yesus. Apakah ada perintah merayakan Natal oleh Yesus? Ya ada lah. Di mana? Ya, coba cari tahu lah di Alkitab lah. Di mana? Di mana? Yang paham dengan di mana?
Pak Pertanyaanmu Jerimen, tadi besok sebagian sudah Bapak saya jawab, pergi. Tuan Dimas. Ya, Coba kau jawab Pak dulu. Jerimen. Pak Saya Jerimen besok, Pak Jerimen dengar dulu ya. Bapak pergi ke lantai 40, Bapak pura-pura jadi Superman di sana. Malas. Saya. Cocok. Ya. Kalau Bapak beranalogi atau menyatakan pernyataan, Bapak tengok dulu di pengajaran Bapak di kekristenan. Banyak sekali yang tidak diperintah Tuhan Bapak lakukan. Bahkan yang diperintah oleh Yesus Bapak langgar. Di dalam hukum Islam mencuri potong tangan itu Di dalam hukum Kristen berbuat maksiat matanya congkel mata. umat Islam melakukan nggak? Di dalam Kristen bermaksiat matanya congkel mata, Pak. Nah itu tidak dilakukan. Ya kenapa Bapak tidak lakukan? Bapak nggak mengikuti perintah Tuhan dong. Perintah Tuhan mencuri potong tangan itu di Indonesia ini dilakukan atau Ya tidak? kenapa Bapak tidak mengikuti juga perintah Tuhan, gigi ganti gigi, mata ganti mata? Itu perintah Tuhan atau rencana iblis itu? Itu perintah Tuhan. Potong tangan itu perintah Tuhan atau rencana Itu iblis? perintah Tuhan. Waduh, kejam kali Tuhanmu ya. Memang Tuhan kau kejam. Bahkan Tuhan kau mengatakan, bencilah orang tuamu supaya kau menjadi muridku. Yang kejam itu ada Bapak Tuhan ingin anaknya mati. Oke, Mika, bentar. Kita masih siang ya, jangan terlalu banyak kita gini. Oke, saya jawab dulu Tuhan yang kejam itu ya. Kita menjawab pakai data ya. Teman-teman, mari kita bahas Tuhan kejam. Kita bahas ke tema tadi. Kak Lini di sini belajar teman-teman ya, beliau mencatat. Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang benar demi menyelamatkan orang jahat. Itu Tuhan kejam, bahkan psikopat. Nah, kita akan pakai ayat dulu, pakai dalil dulu. Jerliman, tolonglah, jangan diganggu dulu. Nanti Anda boleh tanggapi. Suara Anda udah nggak jelas ya. Pertama, Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang menghukum orang yang tidak berdosa. Oke, kita contohkan. Jerliman, Anda ini mau diskusi atau mau berpolemik atau mau bertanya? Kalau mau berpolemik, buka cam, boleh kok. Tolonglah. Di sini bukan kandang binatang. Ada aturan di sini. 3 lagi. Saya tanya dulu, Anda di sini naik ke sini mau bertanya untuk mendapatkan ilmu atau mau berpolemik? Kalau berpolemik, Anda harus buka cam. Tapi saya nggak bisa buka kamera. Oke, kalau begitu tolong Anda ini kan punya standar. Definisi kejam itu kalau ada orang yang dihukum, dia benar, itu kejam atau tidak? Ya tidak. Tidak kejam. Berarti kalau ada orang benar dihukum, itu tidak kejam. Jadi menurut Anda orang jahat dihukum baru kejam gitu. Oke, teman-teman, kita dengarkan logikanya Kristen ya. Sebentar dulu. Saya ini lagi mengkonfirmasi biar kita tahu cara berpikir Anda. Menurut Anda, kalau ada orang benar dihukum itu tidak kejam. Contoh, anak kecil dihukum. Anda dapat dulu poin saya. Kalau kayak gini kita nggak bisa diskusi, bro. Kalau ada orang baik, orang tidak pernah berdosa, lalu dia terkutuk, lalu dia dihukum, itu kejam atau tidak? Coba kita di sini coba edukasi dulu, ya, edukasi dulu yang paling penting. Saya akan tunjukkan data dalam pandangan manusia secara rasio, yang kejam itu adalah yang zolim. Apa arti zolim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya orang baik masuk neraka, orang jahat masuk surga. Itu zolim. Di Kristen seperti itu. Mana faktanya? Contoh, orang yang tidak berdosa itu dibinasakan. Kita kasih data. Uza salah satu korban kejahatan Tuhan ya. Mari kita lihat. Uza adalah tokoh Bible yang dibunuh oleh Tuhan karena berniat baik. Kita di sini coba untuk bedah. Tema-tema begini tema kesukaan saya. Ya. Karena berniat baik. Dan ini diakui oleh seluruh umat Kristen. Mari kita lihat. Nih, saya akan perlihatkan kepada kalian. Kalian akan dapat literasi ini, kecuali kalian bawa doktrin pribadi kalian. Ya, yang kejam itu seperti ini. Nih,
Mengapa Tuhan menghukum mati Uza karena menyentuh tabut perjanjian? Mari kita baca di sini. Ini God question. Di sini kita baca. Ini jawabannya. Kisah tentang Uza dan tabut perjanjian terdapat dalam 2 Samuel pasal 6 1-7. Ketika tabut diangkut, lembu-lembu penarik gerobak tersandung dan seorang pria bernama Uza memegang tabut itu. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap Uza dan dia memukulnya hingga mati. Hukuman yang diterima Uza memang terlihat ekstrim untuk apa yang mungkin kita anggap sebagai perbuatan baik. Ini baru setan. Ya, kami di sini bukan kandang binatang, bro. Di sini tempat manusia berbicara. Saya akan mute setiap orang Islam juga yang mengganggu keteraturan di komal ini. Karena komal ini komal manusia. Ciri-ciri manusia itu adalah punya aturan. Kalau kalian tidak mau diatur, kalian cari kandang hewan, jangan di sini. Kami bersikap adil kok sama kalian. Kalian mau menjelaskan boleh. Maka kalau bertanya, mana Tuhan yang kejam? Tuhan yang kejam itu adalah Tuhan yang membunuh orang yang baik, menyelamatkan orang jahat. Seperti Paulus. Paulus itu kan jahat, diselamatkan sama Tuhan. Dia telah membunuh Stefanus, justru dia jadi rasul. Tapi Uza niatnya baik untuk menyelamatkan tabut Tuhan, malah dibunuh Tuhan. Ini Tuhan yang kalau dalam pandangan secara psikologi adalah orang sesat atau psikopat. Ya. Nah, kalau kalian menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang kejam, tunjukkan datanya apa, masalahnya apa. Contoh, tuduhan seperti Mik ini, anak kecil 6 tahun aja diemprot juga. Tunjukkan dalilnya. Ada dalam Islam itu tokoh Islam mengemprot atau mensetubuhi anak umur 6 tahun. Seperti di Bible, anak usia 3 tahun disetubuhi. Kalau saya bicara itu bukan pakai kebencian, pakai data atau literasi. Contoh, yang mengatakan Ribka diemprot secara seksual ya di usia 3 tahun itu halakah Yahudi dan rasi sendiri. Nah, kalian tunjukkan bukti. Ada tokoh Islam yang meniduri, tokoh ya, sahabat Nabi kami yang meniduri anak usia 6 tahun. Jangan kurang ajar, mentang-mentang kalian itu mengakunya sebagai anak Tuhan. Kalian mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kelakuan kalian kurang ajar, memfitnah. Saya nggak ngerti apakah Kristen itu melegitimasi fitnah ya. Mungkin kalian merasa dosa sudah terampuni, jadi kalian bebas memfitnah Nabi Muhammad. Nih, bukti kalau ajaran kalian ajaran biadab adalah agama nenek moyang Tuhan kalian, yaitu Yahudi, mengizinkan meniduri anak kecil untuk ditiduri. Nih, kalau kalian baca literatur, ini sangat memalukan. Agama ini memalukan banget. Nenek moyang ini agama Tuhan kalian loh. Tuhan kalian kan orang Yahudi, otomatis ini agama Tuhan dan nenek moyang Tuhan kalian. Nih. Jadi, dan kehidupan Sarah 127 tahun. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah, usia 3 tahun. Dan kemudian menikahinya atau seder olam. Ini baru kurang ajar. Tapi kalian fitnah Nabi kami meniduri anak usia 6 tahun, mana datanya? Apakah karena kalian itu mengaku anak Tuhan, maka kalian kalau memfitnah itu diampuni Tuhan kalian? Mengapa saya katakan ajaran kalian itu memang selalu berpihak kepada orang jahat? Karena orang benar dan orang baik dan keluarga sendiri harus dimusuhi. Contoh, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Kalau ada saudara marah, hukum. Saudara marah saja dihukum. Tapi ketika musuh harus dikasihi. Ini yang kurang ajar. Tuhan berpihak kepada orang-orang jahat tapi menghukum orang-orang yang tidak jahat. Itu yang harus kalian tanggapin. Nah, kalian bilang, wah itu kan bukan Alkitab loh. Hadis Nabi menikahi Sayyidah Aisyah bukan Al-Quran. Kenapa standar kau ganda? Muslim aja tukang kawin. Nih, kalau Kristen tukang tusbol. Nih datanya aku ada. Kalau Kristen itu pendetanya tukang tusbol. Jangan kalian ini buta sejarah, buta fakta. Nih, kalau Kristen itu pastor-pastornya tukang pecahin dubur anak kecil. Maaf, saya kalau pakai kata ini nih. Baca nih.
Kalau bicara tuh pakai data seperti saya, contoh, nih data nih. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal pelecehan seksual gereja. Yesus juga korban pelecehan. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta. 216.000 korban pelecehan seksual terhadap anak di gereja. 7 kasus pelecehan seksual terbesar di gereja Katolik. Pastor-pastor di Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika Serikat melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 1950 skandal pelecehan gereja. Gereja Texas rilis 286 nama pendeta terkait pelecehan. PBB kecam Vatikan terkait pelecehan anak. 4.815 anak Portugal menjadi korban pelecehan gereja. Skandal gereja Chile. Laporan Der Spiegel, 68 tahun gereja Katolik melakukan pelecehan. Penyelidikan temukan 1.000 kasus. Skandal seksual imam dan biarawati India. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor. Pastor pelaku perbudakan seksual. Ini baru dikatakan bahwa mayoritas Kristen itu tukang tusbol anak-anak. Ketika kalian bilang Muslim tukang kawin, apa datanya? Sumbernya apa? Justru kalian itu adalah umat yang sering berzina siang dan malam. Karena kalian tidak memiliki syarat-syarat untuk menikah. Kalian ini mulutnya itu, sudahlah kalian menghujat agama Islam, justru kebalik agama kalian yang begitu. Kalau kami bicara pakai data, pakai fakta, kalian bicara pakai apa? Fitnah. Kalian bicara pakai kebencian. Kami mengedukasi, kalian merusak peradaban. Setidaknya itu yang kami bisa buktikan sepanjang sejarah. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 400 tahun, genosida, asimilasi paksa. Kalian yang lakukan itu semua, bukan kami. Mana ada orang Islam datang menjajah negara lain? Kalian Kristen, Golden Gospel dan Glory. Kalian itu buta sejarah. Kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang tahu dan sadar agama kalian itu merusak peradaban. Eropa kolab gara-gara agama kalian. Makanya Islam datang untuk memperbaiki, malah nuduh-nuduh kerjaan kalian. Silakan naik ke atas, kami kasih kesempatan bertanya. Ada Dr. Saniu, ada saya. Disuruh bertanya malah menjajah kalian. Jangan ikuti nenek moyang kalian lah, nggak bagus begitu ya. Asimilasi paksa di Filipina, asimilasi paksa di Afrika, asimilasi paksa di Kanada dilakukan Kristen, bukan Islam. Kalau ngomong jangan fitnah, fitnah terus kalian itu loh. Apa karena kalian mengaku sudah ditebus makanya kalian bebas memfitnah? Jangan begitulah, nggak bagus begitu. Ada orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kalian, malah kalian tidak tahu diri. Naik ke sini malah ngatur kami. Dikasih izin masuk ke rumah orang, jangan acak-acak rumah orang. Kami di sini punya aturan, karena ini bukan kandang binatang. Manusia itu ada aturan. Kok malah bawa-bawa sifat setannya di sini? Halo Pace. Ya, selamat siang. Ya, silakan, agamanya apa Pace? Saya Kristen, pengikut Yesus. Oke, kalau Anda orang yang kredibel, apakah Anda pendeta, evangelik, atau orang yang belajar Kristen, Anda boleh menjelaskan agama Anda, tapi harus buka kamera. Saya bukan pendeta, saya ini OPM. Oh, Anda OPM. Oke, Iya. silakan. Apa yang mau Anda tanya? Tuhannya orang Islam Nabi Muhammad ya? Tuhannya kami itu bukan manusia berkelamin dan berbulu yang disunat, itu nggak ada. Kami mana mau nyembah manusia bersunat. Pokoknya Tuhan kamu Nabi Muhammad ya? Aduh, janganlah OPM nih mentang-mentang Tuhannya berbulu dan berkelamin, ngajak-ngajak kami pula nyembah manusia berkelamin. Kok nggak tahu diri kali kalian? Kalian yang punya Tuhan berkelamin ngajak-ngajak kami pula nyembah Tuhan berkelamin. Ada-ada aja. Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Allah. Allah yang mana? Allah nggak ada lagi yang mana-mana. Emang Allah ada berapa? Emang mentang-mentang Tuhan kau 3? Kalau yang boleh bertanya itu Tuhan yang mana? Aku. Tuhan kau kan 3. Tuhan yang mana yang kau sembah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau aku nggak layak kau pertanyakan begitu. Tuhanku cuma 1. Sejak kapan ada banyak Tuhan? Ada-ada aja kau. Mentang-mentang Tuhan kau 3. Tuhan kami cuma 1. Siapa Tuhanmu satu-satunya itu? Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? OPM. Hei tukang makar Indonesia, siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Tuhan saya Yesus. Yaudah Yahweh bukan Tuhan kalau gitu. Itu Allah Bapa. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Bapaknya Allah Bapa, Yahweh, Yesus Kristus Oh adalah berarti anak. Tuhanmu bapak-bapak. Allah Bapa. Ya berarti Tuhanmu bapak-bapak. Ibu tidak mengerti sekali Ibu ini. Apa tidak mengerti? Tuhanmu bapak kok, bapak-bapak lah. Memang Tuhanmu mama-mama. Kalau Tuhanmu kau panggil bapak, berarti Tuhan kau bapak-bapak. Pertanyaanku, mana yang lebih tinggi kedudukannya, bapaknya atau anaknya? Ya Bapa lah. Kalau kita... Ngapain kau sembah Yesus? Udah tahu kau bapaknya lebih berkuasa. Tadi kau bilang Tuhannya Yesus.
Ada-ada aja kau. Tuhan Doa Yesus kau itu translate. Tuhan Yesus berkata, tidak ada manusia yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bohong Tuhan kau itu. Buktinya Elia sama Henok sudah sampai itu kepada benar. Bapa. Henok dan Elia sudah ke surga. Tuhan kau berbohong. Tidak. Henok dan Elia ke surga nggak? Allahnya orang Papua itu, Allahnya orang Allah Israel. orang Papua, Allah orang Papua. Kau diludahi Israel. Mana ada orang Papua mengakui Tidak, kalian? saya dengan Diludahi kami orang menurut Israel Tuhan kau. yang sama. Mana ada orang Israel mengakui Papua? Kau aja diludahi sama orang Israel kok. Tuhan kita Orang sama. Israel itu, orang Israel itu nggak terima Tuhan yang berbiji. Mana ada orang Israel menerima Tuhan berbiji? Ada-ada aja kau OPM. Baru Tuhan kau apa? Tuhanku tidak berbiji karena Tuhanku nggak butuh biji. Tuhan kami adalah laisa kami syai'un. Tuhan kamu berduri ya. Berduri Tuhan kau berbulu. Tuhan kami itu laisa kami syai'un, yaitu sama seperti Tuhan yang disembah Abraham, tidak berbentuk. Kenapa kami tidak mengatakan berbentuk? Karena kami belum bisa melihatnya. Hati-hati Karena nih, Allah jaga itu mulut. adalah Tuhan. Aduh, diam dulu OPM ini udah minta keluar dari Indonesia, sok-sok pula ngaku-ngaku Israel kau. Kalau seandainya Israel menyerang Indonesia, kau pilih siapa? Pasti kau serang Indonesia kan? Inilah kau. Giliran merdeka Indonesia kau teriak-teriak juga ikut merdeka. Giliran kita diserang Israel pasti kau bela Israel. Kau tuh pengkhianat negara. Ngaku-ngaku kau pengikut Yesus. Yesus aja bayar pajak. Kau bayar pajak nggak? Kau bangga pula kau bilang kau OPM di sini. Tuhan kau itu 3 biji. Bapak itu berbiji, kata si Gumasa. Buktinya, Tuhanmu menciptakan manusia segambar serupa dia. Artinya memang Tuhanmu dari awal udah manusia. Kalau kau puas menyembah kepada manusia, ya silahkan, jangan ajak-ajak kami. Kami ogah nyembah manusia berkelamin. Bisa mati lagi. OPM kok nyerang-nyerang Islam. Udah cukup kau serang itu saudara kami di Papua itu. Jangan kau serang agama kami. Buabak belur kau nanti. Udahlah, nggak bisa kau buka mic. Tuhannya orang Papua, Tuhan orang Papua. Memang Tuhan kau rasis. Gak bisa buka mic. Kau baca nih buku nih yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Kulit hitam itu dikatakan orang banyak dosa, kata misionaris. Kau nggak malu ya? Jadi orang Papua ngaku-ngaku Tuhan kau sama seperti orang Israel. Kau baca nih, misionaris Kristen dari Jerman mengatakan semakin hitam kulit orang, semakin banyak dosanya. Kalian ini memang nggak tahu diri loh. Islam memuliakan kalian. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, diangkat Rasulullah menjadi sahabat terdekat, dan bahkan beliau orang yang suara sendalnya terdengar di surga. Kau dapat agama Kristen dari penginjil Jerman yang mengatakan semakin kulit orang hitam semakin banyak dosanya. Bangga-bangga pula kau di sini di hadapan kami umat Islam. Kau ini jangan kau pancing amarah kami umat Islam yang kalian ini tidak tahu diri, ngaku-ngaku anak Tuhan. Tuhan kau aja kulit putih. Nih, kutunjukkan samamu. Bagaimana kemudian orang-orang yang mengajarkan Kristen ke Indonesia ini dari Jerman berkata, semakin hitam kulit orang itu semakin banyak dosanya. Diludahi kau sama si penginjil-penginjil Jerman kau. Datang kau ke Jerman kalau nggak diludahi kau. Lucu kau bicara ini, kau bicara tuh. Bukan lucu aku, manis aku itu. Asal ngomong saja kau. Kau asal ngomong nih, kau baca bukunya, makanya kau belajar. Hati-hati ngomong Tuhan, itu lidahmu nanti putus itu. Tuhan kau aja tangannya ditombak kok. Tuhan kau aja pernah ditombak, pernah dipaku. Kau tengok nih, utusan damai di kemulut perang. Di sini dikatakan teologi dan ideologi RMG. Apa ini RMG? Rheinische Mission Gesellschaft. Rheinische Mission Gesellschaft ini adalah lembaga penginjilan dari Jerman yang mereka punya ideologi nasionalisme dan rasis. Mereka mengatakan orang kulit hitam itu semakin banyak dosanya. Kau ngaku-ngaku kau. Itu bukan kata Tuhan. Kau dapat agama dari siapa? Dari penginjil dari Jerman ini. Kata Tuhan. Tuhan kau kulitnya apa? Kulit hitam atau kulit putih? Ada Tuhan kau pernah turun ke dunia pakai kulit warna hitam? Baru Muhammad kulitnya apa? Nabi Muhammad dia ganteng. Tuhan kau buruk rupa. Nih kata Yesaya nih. Tuhan kau buruk rupa katanya. Terus kenapa disuruh minum air kencing unta? Untuk pengobatan daripada kau disuruh minum racun sama Tuhanmu. Unta makan apa itu? Unta makan emas apa itu? Kau sesama unta lah yang tahu. Aku bukan unta, nggak tahu aku makanan unta. Kau kan unta. Sesama unta yang tahu makanannya apa.
OPM di sini naik-naik mau menghujat agama Islam. Tahu diri kau. Sudahlah kau makar dari Indonesia ini. Seandainya Israel itu menyerang Indonesia, kami pastikan kau berpihak kepada Papua ini penjajah. kaya dengan emas, tambang, kaya Papua ini. Tapi kau miskin kan? Tidak perlu makan dari Jawa. Kalau kau kaya, kau buka kemu, kami lihat emasmu. Aku ingin lihat. Papua orang kaya, tapi kau miskin. Asal ngomong saja kamu itu. Kau aja Udah, live ambil alih. TikTok pakai mito. Hei, tunjukkan kekayaanmu itu. Hei. Kau aja live TikTok pakai mito. Kau aja pakai ke hutan pakai sempak. Nggak boleh menghina saudara kita orang Papua. Orang ini yang bejat, bukan orang Papua yang bejat. Biarkan saja. Dengar teman-teman ya, kami umat Islam bukan umat rasis. Orang ini rasis, mengatakan Tuhan kami adalah Tuhannya Israel. Seolah-olah dia percaya Tuhan itu rasis. Sementara penginjil dari Jerman itu mengatakan semakin hitam kulit orang lain, semakin banyak dosanya. Bahkan penginjil dari Jerman itu mengatakan bahwa orang-orang kulit hitam itu hitam kulitnya karena banyak dosa kutukan dari Tuhan. Lalu kalian mendapatkan agama dari mereka ini, lalu menyerang agama kami Islam yang memfasilitasi kalian hidup dengan tenang di Indonesia ini. Bapak Presiden negara kita itu Islam. Tahu kau yang membuat Indonesia ini merdeka adalah teriakan Allahu Akbar. Memangnya kau Kristen apabila musuh datang apa yang diperintahkan? Kasihi musuh. Kau kalau seandainya Israel menjajah Indonesia, kupastikan kau ikut penjajah. Kau rasis. Iya jelas saya ikut Israel karena Tuhan kami Kan? sama. Lihat teman-teman, perhatikan orang ini rasis. Orang nggak tahu diri ini, dengarkan. Orang kalau seandainya putih kulitnya, Bani Israel, dia membangga-banggakan Israel, masih mending. Tapi kau diludahi Israel, tak diterima Israel, tiba-tiba nempel sama pantatnya Israel. Nggak tahu malu kau, dek. Orang Israel nggak mengakui kau. Jangankan Tuhan kau dianggap Tuhan, jadi Mesia aja mereka nggak terima. Kau pula penyembah Tuhan yang gak diterima itu mengatakan Tuhan kau sama dengan Israel. Sejak kapan Israel mengakui Tuhan itu berbiji, dek? Gak tahu malu kadang. Aku paling gak suka orang yang gak tahu diri, teman-teman. Kalau dia ganteng, putih, kaya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa dia merendahkan kita. Minimal dia ganteng, kaya. Kau bangga-banggakan Papua kaya raya, sementara hidup kau miskin. Kau bangga-banggakan orang Israel, sementara kau diludahi orang Israel. Ini namanya gak tahu diri, dek. Jangan bawa-bawa suku di hadapanku. Aku tidak diajarkan untuk rasis. Mau apapun sukunya, selagi dia adalah orang benar, maka dia tetap dikatakan benar. Jangan kau ajarkan kami untuk rasis. Kau mau makar dari Indonesia ini. Ketika negara Indonesia ini katanya Roma pasal 13, patuhlah kepada pemerintah karena pemerintahan datang dari Tuhan. Kau aja mau makar dari negara kita. Kau bunuh-bunuh anak orang-orang polisi kita di Papua sana. Lalu kau bilang pula kau agama kasih. Gak tahu diri sama sekali. Jangan naik ke sini menunjukkan ular beludak kalian, gak tahu diri kalian. Kecuali kau diakui oleh orang Israel. Tuhan kau saja kulitnya putih. Merendahkan diri sendiri kau, saudaraku. Kami menghargai kau. Bilal bin Rabah kulitnya hitam, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Agama kami tidak berpatokan kepada warna kulit. Agama kau contoh. Para penginjil Jerman itu mengatakan di buku ini, ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok. Nih ya, Uli Kozok ini adalah seorang akademisi dari Jerman. Menunjukkan bahwa penginjil Jerman yang membawa Kristen ke Indonesia mengatakan semakin hitam kulit orang semakin banyak dosanya. Kau pula naik ke atas sini bawa-bawa OPM, ngaku-ngaku Tuhanmu sama dengan orang Israel. Dikencingi kau sama orang Israel. Dada aja. Mana pernah orang Israel itu menyembah kepada manusia? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.